salah satu leader yang cikal bakal dari semua leader yang datang. Ko Budi Darwin, Ko Adrian, Dr. Yudi, semuanya adalah dimulai dari Dr. Luigi. Dr. Luigi adalah seorang leader, teman-teman, yang mulai mungkin nggak secepat yang lain, tapi endingnya di tujuannya akhirnya sampai juga. Karena Dr. Luigi membangun jaringannya kurang lebih 1 tahun. Nah, kita akan dengerin langsung apa yang Dr. Luigi rasakan sendiri, apa yang benar-benar terjadi, apa yang belum pernah diceritakan di tempat lain, dan cuma ada di hari ini, teman-teman. Oke, tempat dan waktu saya akan kasih ke Dr. Luigi. Pertama-tama, saya mau Dr. Luigi kenalin diri dulu, karena mungkin ada yang baru datang. Belum tahu Dr. Luigi siapa, usianya berapa sih? Aku lahir di Palembang, Niko. Kebetulan dulu almarhum papiku bertugas di Angkatan Udara di Palembang. Jadi aku lahirnya di Pangkalan tahun 1966. Jadi aku sekarang umur sudah 50 berapa ya? 53. 53 tahun. 53 ya? Kadang-kadang bisa jadi 23 juga, nggak tentu juga nih, tergantung situasi. Aku SD, SMP di Palembang, lalu SMA karena salah satu nenekku kena kanker, aku harus ke Jakarta. Ternyata sebelum aku sekolah di SMA Teresia, nenekku udah keburu meninggal. Akhirnya aku belajar hidup sendiri. Di situ sebenarnya udah mulai belajar keras ya hidup ini. Lalu kuliah di Trisakti, kedokteran, lulus, dan kembali lagi ke Palembang karena orang tuaku kena serangan jantung. Jadi aku harus pulang, bantu dia praktek sampai sekarang begitu. Jadi aku kira-kira kurikulum vitae umumnya itulah yang umum-umum itu dulu aja nih kok. Seorang dokter lulusan Trisakti, betul ya dok ya? Betul. Bukan dokter-dokteran ya dok? Ya, alhamdulillah bukan nih, dokter beneran ya. Nah, dokter lulus, dokter praktek dong dok, karena saya kan pernah datang ke tempat praktek dokter ya di Palembang. Iya, pernah foto sama mamiku lagi. Ya, nah pertanyaannya yang teman-teman pengen tahu pasti, saya juga pengen tahu. Seorang seorang dokter praktek, berapa tahun dok praktek sampai dokter akhirnya mengenal deh bisnis jaringan? Itu dulu saya pengen tahu. Bentar ya, aku hitung dulu. Udah lama nggak berhitung, jadi lupa nih. Bentar. 94, 94, 24. Mungkin aku praktek dari tahun 94 sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005. 11 tahun ya? 2005, ya 20 ya nih ya. 30 ya, nggak tahu deh. 20 atau 30. Udah nggak bisa ngitung nih, udah buntu otaknya mikirin SOP. Nah dok, sedemikian lamanya praktek, tiba-tiba dokter kenal dunia bisnis jaringan pertama kali. Betul ya dok ya? Betul. Boleh ceritain ke saya, apa landasan pertama kali seorang dokter yang praktek? Saya pernah datang ke praktek dokter, dan ayah dokter yang sangat terkenal di Palembang, nah di tempat yang sama, jadi dokter kan mestinya ongoing tuh, maksudnya udah nyaman lah, apalagi udah kuliah capek-capek jadi dokter. Saya tahu, soalnya sepupu saya dokter semua, tiap 2 minggu ujian lah, saya nggak tahu dulu ya. Tapi sekarang udah jadi dokter, udah nyaman, udah make money, apa alasan dokter buat pertama kali kenal bisnis jaringan? Aku pertama kali kenal bisnis jaringan dari namanya Pak Kurniawan Chandra. Kebetulan sekarang udah join ya Nick ya, berkat ketemu Niko. Jadi saat itu memang hidupku memang lagi agak sedikit kacau ya. Aku ngalamin suatu hal yang nggak enak. Ada perceraian, lalu papiku meninggal di tahun 2005. Terus aku agak-agak bingung gitu. Bingung dalam arti kata banyak hal yang aku harus lalui yang nggak enak. Nah, dulu mungkin ini kualat juga ya, makanya jangan terlalu benci sama sesuatu karena kadang-kadang bisa berbalik. Aku dulu benci banget sama MLM. Mungkin ini karma, tapi karmanya baik gitu. Dulu kalau orang datang bawa brosur, bawa produk, terus gambar-gambar bulat-bulat kayak yang sekarang kita sedang lakukan, pasti aku usir ya. Maksudnya aku usir, kalau enggak aku beli supaya dia jangan ngomong lagi, kan bikin muak gitu, bikin jijik gitu ya. Jadi aku dulu benci banget. Aku pikir ini orang gila ya, maksudnya bunder-bunder terus ngasilin uang dari mana gitu. Tapi waktu berjalan, dan makanya kita sekarang aku bilang sama teman-teman, jangan malu jalanin MLM, karena dulu aku menghina orang yang menjalankan MLM, dan akhirnya
malah akhirnya aku sekarang cinta banget sama MLM, dan mungkin aku akan jalankan MLM terutama AFC ini sampai aku mati ya, sampai aku meninggal. Nah, ketika ketemu Pak Kur itu orangnya ulet. Makanya aku salah satunya belajar sama dia ya. Dia nggak pernah putus asa, datang sampai jam 3 nih, duduk, ngobrol tentang sesuatu yang benar-benar aku udah jijik banget gitu. Dolta Jadi dia sempat tawar, ngusir. Dolta sempat ngusir, Kak. aku udah bukan usir, nggak enak karena orang baik ya, jadi aku nggak usir, aku ngobrol-ngobrol, terus akhirnya aku bilang, berapa sih Pak harganya? Dulu 600.000 apa gimana gitu. Aku beli 600.000, terus aku pikir, wah alhamdulillah nih habis ini dia nggak datang lagi. Ternyata dia besok datang bawa produk yang lain lagi, terus dia bilang di bawah udah ada orang, udah ada jaringan, terus aku dapat hadiah ke Bali. Aduh, aku bilang ini kenapa ya kok gini. Tapi pada titik tertentu di mana aku lagi benar-benar down, akhirnya dengan dia udah muak sih sama aku juga, jadi udah nggak pernah dihubungin lagi. Tiba-tiba ada suatu training di Bandung, aku inget tuh tanggal 14 Juli tahun 2007. Aku inget banget itu. Jadi aku pikir, daripada stres gini nggak enak, aku coba ikut lah. Aku berangkat ke Bandung dengan saat itu keuanganku lagi nggak bagus ya, jadi aku berangkat, datang ke Bandung, aku ikut trainingnya Pak Budi Soni Kadarmestan nih. Itu yang aku selalu hormati ya. Orang itu yang merubah aku. Aku ikut trainingnya, aku bilang, wih, kok asik gitu ya. Maksudnya kayak Niko bikin NDO lah. Aku lihat ini apaan ini ya. Maksudnya kok bisa kayak gini, terus kok orang-orangnya bisa akrab gitu, nggak seperti kami ya, praktek di swasta atau di rumah sakit, teman-teman. Begitu ada pemilihan direktur rumah sakit aja, kita sesama dokter udah sibuk saling jelekkan gitu ya. Maksudnya supaya yang lainnya nggak jadi direktur, itu biasa. Makanya konvensional itu jeleknya adalah orang, terus aku udah sering coba nih bikin usaha handphone, bikin showroom mobil, semuanya ketipu, nggak ada yang untung. Jadi cuman ini temanku yang aku penjarain aja ada sekitar 14 orang sampai hari ini. Jadi apa, rumit gitu. Nah, di situ aku ngerasa suatu kenyamanan yang luar biasa. Aku lihat ini lain ini suasananya. Sehingga beliau bikin challenge waktu itu, ada trip lah kayak gini ya, bukan trip, dulu ada reward, namanya reward apa gitu, laptop, motor. Pas ditanya gitu, orang-orang bilang, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan gitu. Aku bilang, cuman kayak gitu masa nggak bisa ya? Terus akhirnya aku ditanya gitu, nggak tahu gimana, kayak dia menuju ke aku bilang, aku bisa dapat sehari lah Pak, gitu. Dia sampai kaget, makanya sampai sekarang aku masih kontak sama beliau. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa ada sesi yang beliau berkenan untuk ngobrol aja ya, itu luar biasa manusia satu itu. Terus dia bilang, kalau bisa satu hari kamu dapat dari jam 000 sampai jam 23.59 besoknya, saya kasih 5 kali lipat. Dan akhirnya aku berhasil. Bukan soal berhasilnya, tapi aku lihat ini gila ya, kok bisa ada challenge baru dalam hidup aku. Dan setelah aku ikutin, semua mental aku bangkit. Saat itu utangku miliaran nih, bukan kayak sekarang dapat miliaran ya dari AFC. Kalau dulu malah kebalik ya, jadi lagi hancur hidupku. Itu semua hal yang buruk-buruk akhirnya bisa terlalui berkat aku mulai cinta dengan networking. Networking kalau kita benar milih perusahaannya, teman-teman, itu bisnis yang luar biasa. Pertama, dia bisa bangkitin diri kita sendiri, dan kedua, bayangin saat ini ada berapa puluh ribu, mungkin anggaplah dari berapa puluh ribu, mungkin 10% atau hukum Pareto 20% aja, timku sudah punya uang ratusan juta atau miliaran. Itu buat aku ibadah besar ya. Apalagi ada downline yang kurang ajar, yang nyusul-nyusul duluan jadi daimyo, jadi busido. Nah itu ya, teman-teman harus ingat ya, banyak yang telepon aku bilang, Dokter Wigi, lu kok bodoh bisa kalah sama Budi Darwin, lu kok kalah sama Ardian gitu. Aku bilang, teman-teman, bisnis MLM itu aku diajarin sama Pak Soni Kadarmestan. MLM itu adalah yang benar ya, otaknya yang benar. Aku kebetulan dapat leader yang benar ya. Kalau leader yang nggak benar, aku nggak tahu. Bikin jaringan itu harus berbentuk piramid. Oke? Nah, jadi ketika downline kita di sisi kanan, kan binari Pak Niko bikin. Di sisi kanan dan kiri, sukses teman-teman. Disitulah namanya teman-teman benar-benar menjalankan networking yang esensinya benar, sehingga jaringan kita kaya, lebih kaya dari kita, biarin aja.
Misalnya Budi Darwin lebih kaya, Ardian lebih kaya, Yohanes C lebih kaya, biarin aja. Maksud aku, memang itu esensi yang aku mau jalankan. Nah, baru kita bantu ya. Misalnya di sebelah sini ada rombongan Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan, Ibu Hajah Eva, banyak sekali tim lain yang sedang menaruh kepercayaan kepada aku. Aku bantu lagi sehingga dia juga lebih kaya dari aku. Dan kita ada di puncak piramid tersebut dengan bonus yang paling kecil, oke ya. Tetapi kita pasif income dan bayangin ibadah yang kita lakukan ketika semua jaringan kita di bawah itu melebar dan tambah kaya. Itu yang aku diajarin oleh Pak Budi Soni. Saya setuju sih. Soalnya kan bisnis itu sehat kalau siapa yang di bawah malah bisa susul atas. Maka kebalik kalau bisnis itu nggak akan sehat. Kalau yang bawah selamanya nggak bisa susul yang atas. Bener nggak sih, Dok? Nah, itu ya teman-teman, perkataan Niko ini dia ucapkan waktu dia ketemu aku juga pertama kali. Dan aku bilang ini anak muda mau bohongin gua nih. Maksudnya bikin-bikin marketing plan 660 juta, wah dalam hati aku pret lah ya, maksudnya bohong gitu. Tapi teman-teman di sini Niko membuat suatu marketing plan yang memang mengizinkan, pertama, uang yang dia cantumin itu benar-benar diterima oleh kita. Aku pernah terima, ya apalagi Pak Budi Darwin, Ardian, dan sebagainya ya. Itu nggak masalah. Itu sesuatu yang memang diizinkan oleh perusahaan, oleh marketing plan-nya Niko, bahwa kita bisa dapat uang itu. Itu penting teman-teman ya. Banyak MLM aku tiap hari masih ada yang tawarin aku MLM, mau kasih aku berapa miliar, banyak, bukan nggak banyak. Tapi masalahnya, apakah MLM itu mengizinkan downline-downline kita menyusul kita atau berprestasi setidak-tidaknya sama dengan kita, itu penting banget. Dan itu diizinkan sama Niko. Itu penting ya teman-teman. Jadi ketika itu diizinkan, maka kita bisa dapat. Kalau Niko nggak izinkan, ya teman-teman mau pinter gimana, prospek dan sebagainya nggak akan pernah dapat. Jadi sekali lagi kita harus terima kasih. Aku pribadi seperti kakakmu ya Niko, kamu seperti adik, aku terima kasih karena memang itu diizinkan sama Niko. Ya, jadi kalau nggak diizinin teman-teman, Niko mau bikin film sampai jungkir balik keluar tanduk kepalamu, nggak bakal bisa dapat. Di sini bisa dapat, bahkan bisa nyusul upline. Dan aku bangga banyak downline-ku yang bisa nyusul aku karena di situ sebenarnya adalah suatu proof, suatu bukti bahwa AFC adalah MLM yang benar dan AFC adalah MLM yang adil. Kalau nggak adil ya seperti roda belakang ngejar roda depan ya. Jadi downline sampai babak belur nggak bisa ngejar gua. Ya nggak mungkin Budi Darwin duluan Busido, pasti gua dulu. Nggak bisa dong laluin sama upline-nya. Nah, itu sebenarnya teman-teman, itulah jawaban aku kepada orang-orang yang bilang bahwa aku bodoh karena kalah dengan Budi Darwin, Yohanes, atau Dr. Yudi, atau Ardian. Enggak lah, aku nggak pernah ngerasa aku kalah karena bisnis ini adalah bisnis bersama yang aku memang azasku adalah piramid. Begitu, Nick? Justru malah bangga ya. Ya harus bangga, Nick. Aku ketemu Pak Andri Wongso ya, itu juga ilmu dari dia yang pendek bacaannya, terus jelas gitu. Dia bilang, Dr. Wigi, kalau Anda mau berprestasi terus di dunia networking, cukup satu kok, jadilah pelatih yang baik. Oke? Nah, misalnya bulu tangkis Chandra sampai sekarang masih pelatih. Ya. Tapi kalau pemain pasti ngikut pemain yang lain dan akhirnya dia nggak akan pernah abadi karena usia tertentu dia akan terbuang. Begitu nih. Nah, oke Dok, balik lagi ke benang merahnya. Pertama kali join bisa saya simpulin ya, karena mungkin ada tantangan baru selama ini ya Dok ya, karena mungkin jemu, ya namanya saya juga pernah beberapa closingin dokter, saya ketemu dia, karena ya dia jemu banget di tempat praktek gitu aja. Karena saya nanya, Dok, Anda walaupun join jadi member, Anda tetap jadi dokter loh. Jadi mungkin dokter dapat rasa tantangan itu ya, dapat sesuatu yang beda aja kondisinya, yang bikin dokter mulai mau coba. Aku pertama kali jalankan, kebetulan aku dapat, jadi penting ya. Jadi salah satu kesalahan dalam menjalankan networking adalah ya ketika kita dapat upline atau leader yang brengsek ya, leader yang bajingan, nggak bisa berhasil. Aku kebetulan dikasih anugerah sama Tuhan, dapat leader-leader yang sangat baik. Mulutnya nggak baik sih, tapi yang dia didik ke aku baik. Mulutnya kasar. Niko mah nggak kasar. Niko kan kadang-kadang bilang, maaf ya saya kasar. Aduh, kalau aku bilang itu, kalau dibandingin sama dulu leaderku, Niko ini kayak nyanyi gitu, kayak lagu. Kalau di sana bahasanya ngeri banget ya. Tapi
ketika kita masuk di titik terendah hidup kita, dipancing keluar semua apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita, kita bangkit. Itu yang kena di aku nih. Jadi aku kena di situ bahwa ini kerjaan luar biasa. Aku harus kerjain karena bantu banyak orang. Oke, Dok. Nah, terus dokter, maaf saya mau nanya, berapa MLM dokter join sebelum ke AFC? 4 lah kali, 4 atau 3, ya? nggak ingat. Andai kata 4 lah, let's say 3-4. Nah, dokter tadi cerita sedikit bahwa dokter upline-nya kan, kalau upline yang, maksudnya gini, kalau upline yang kurang, yang brengsek, yang maaf bandel gitu, Anda kan nggak akan bisa sukses di bisnis jaringan. Nah, dengan arti dokter dapat upline yang bagus. Iya dong, karena kan dokter... Enggak. Aku dapat upline yang bagus yang pertama nih. Oh, yang pertama? Yang lainnya brengsek semua. Oke, yang pertama bagus. Lalu apa yang bikin dokter cabut ke MLM kedua dan ketiga? Yang pertama, ini penting banget nih, ini penting banget. Jadi yang pertama karena perusahaan dari luar negeri dan tidak ada kontrak seperti AFC ya. AFC itu kalau teman-teman sempat ke Saint Moritz itu ada sertifikat tulisannya Japanese Embassy. Niko nggak pernah bilang sama aku loh. Aku datang, aku lihat, gila gitu. Jadi aku justru di situ Nick itu menggugurkan alasan aku mundur dari yang pertama, karena yang dari pertama itu dicabut izinnya sama pemerintah, oke ya. Jadi karena nggak jelas mungkin. Nah yang kedua ya Niko bilang tadi, ketemu leader yang bebek. Yang ketiga ownernya bebek. Nah akhirnya nih yang keempat dapat satu tempat yang menurut aku AFC ini mungkin bukan yang terbaik di dunia, tetapi dipimpin sama orang-orang baik itu penting, sehingga menggugurkan keraguan aku akibat masa lalu begitu. Jadi AFC ini komplit. Yang keempat jadi AFC ya dok ya. Boleh tahu nggak dok, apa ceritanya waktu dokter pertama kali kenal AFC, biar teman-teman sendiri terinspirasi. Kenapa teman-teman? Karena saya selalu bilang ke Anda semua, pentingnya Anda sharingin alasan Anda bergabung di suatu bisnis. Nah, di dokter bagaimana kilas baliknya deh? Apa ceritanya? Apa story-nya? Waktu dokter mungkin aktif MLM apa udah enggak, saya juga nggak tahu karena saya nggak nanya ya. Tapi apa yang pertama kali bikin dokter bergerak dan apa ceritanya gitu loh? Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Emang ini sesinya kan? Oke, jadi aku pertama kali tahu AFC ini dari mamanya Ibu Silvi, jadi mertuanya Pak Michael Tampi. Nah, keluarganya Ibu Silvi ini ada salah satu omnya itu berjasa besar sekali sama almarhum papi. Jadi almarhum papiku tuh dulu di Angkatan Udara, pas G30S semua komandan kan ditarik ke pusat untuk diinterogasi karena PKI. Jadi papiku takut ada apa-apa, akhirnya mundur. Kami nggak punya rumah, jadi gembel gitu, pakai motor jelek. Nah, omnya Ibu Silvi ini memberikan rumah tumpangan buat almarhum papi dan aku cari-cari fotonya nih, naik Vespa jelek apa, cuman nggak ketemu. Tadinya aku mau share. Nah, kami numpang di rumah itu, terus dikasih praktek almarhum papiku di apotik Dempo namanya di Palembang. Namanya Om Bianlok. Aku nggak pernah lupa nama itu karena itu nama yang disebut almarhum papiku sebelum dia wafat ya. Jadi dia minta aku selalu hormati keluarga itu, dan keluarga itu sampai sekarang ada sepupunya Ibu Silvi, baik benar, masih kirim hadiah untuk mamiku dan sebagainya, udah kayak keluarga. Nah, jadi waktu ditelepon itu sebenarnya kalau mau jujur, aku agak terpaksa juga sih datang itu ya, karena aku nggak enak gitu. Karena Tante Aileen, ibunya Silvi, kata Ibu Silvi itu baiknya bukan main orangnya. Dia punya restoran namanya Tenda Biru. Niko juga suka tuh, ada burung puyuhnya ya. Burung puyuh. Dia sering kasih mamiku burung apa. Jadi dia telepon aku gitu. Luigi, ini Pipi sama Michael baru investasi loh katanya di perusahaan Jepang. Kacau nih katanya kalau udah jalan. Aku bilang apa dia tante? Apa dia tuh bahasa Palembang apaan tante? Dia bilang ya itulah pokoknya bagus lah dari Jepang. Tante tidak ngerti juga katanya. Coba kau bantu lah katanya kan datang. Oh iyalah tante. Itu dia telepon udah sebulan, aku nggak datang. Aku lagi di luar kota. Akhirnya balik lagi, dia telepon lagi. Pipi besok datang katanya.
sama Ernest, sama Niko. Ngapain ya, aku bilang, tante ngapain gitu. Ya kau datang sini lah, ada burung banyak atau nak tunjuk mami, mau kasih mamiku ya. Aduh, akhirnya aku dengan terus terang dengan berat hati loh waktu itu nih. Aku datang juga nih ya, datang, duduk. Cuman kesan aku pertama yang menyenangkan itu sebenarnya adalah ketika melihat Niko ngerokok. Sebenarnya sih, ini kalau mau jujur ya. Wih, aku bilang ngerokok nih Niko nih. Udah, akhirnya ngobrol-ngobrol biasa. Terus Sylvie itu orangnya, istrinya Pak Michael itu benar-benar low profile ya. Keluarga itu keluarga baik dan kaya banget. Jadi itu orang kaya lama, baik harta, baik kebaikannya. Jadi di Palembang nggak ada yang nggak kenal keluarga itu keluarga baik banget. Nah, jadi datang situ ngobrol, akhirnya Niko presentasi lah pakai laptop gitu, cerita. Aku terus terang dengerinnya, aku bilang nih orang mau bohong lagi. Biasalah MLM kan bohong biasanya. Cuman aku seneng karena Niko ngerokok terus nggak kayak presentasi serius gitu. Sambil makan burung lah apa. Nah terus Pak Ernest ngasih aku 2 saset SOP, aku minum 1 di sana, satunya aku minum malam, sore setelah pulang dari sana aku minum lagi. Aku tidurnya enak karena aku memang insomnia banget. Nah itu malam itu aku tidur kayak baby ya, tidur banget, tidur lelap banget. Terus pagi-pagi udah telepon lagi Sylvie, dokter ayolah katanya ini ada di Newton ini ya, Newton apa, Newton ini ada ini apa sedikit ini, ayo bantulah ini jelasin ini. Wah aku pikir nggak enak nih, udah dikasih burung banyak banget, ada 20 biji kali tuh burung bawain pulang. Udah gua datang deh, akhirnya aku datang situ, pas aku lihat teman-teman mamiku semua juga gitu ya. Jadi teman-teman mamiku kumpul semua di sana, ada yang punya apotik Maga Mulia, teman lama semua. Jadi ada 4, 5, 6 orang, ada Ibu Santi juga 001 datang. Udah aku coba bawain dan Pak Niko sama Ernest sama Ibu Sylvie kelihatannya tertarik dengan konsep itu, sehingga dia bilang gimana nih kalau kita kolaborasiin. Ya aku bilang ya terserah. Nah gimana nanti Sil. Terus jujur aku belum tertarik sama sekali ya. Cuman aku pingin sesuatu hal yang aku bikin ini berguna buat almarhum papiku. Sebenarnya itu dasarku nih, benernya. Terus udah pulang Niko segala pulang ke Jakarta. Aku ziarah ke makam almarhum papiku. Ziarah, terus aku pulang ke rumah cerita sama mami. Mamiku masih hidup. Dia bilang kamu kerjain lah. Karena aku mau nangis kalau ngomong kayak gini, makanya aku sebenarnya nggak mau ngomong. Dia bilang papimu kan sudah meninggal, terus anak yang ada di Indonesia cuman kamu. Nah itu Om Bianlop, omnya Ibu Sylvie itu nggak pernah terbalas. Belum ada namanya Ci Audrey ya, itu baik banget anaknya, dia sampai sekarang masih baik sama kami. Itu udah terlalu baik. Kamu kerjain lah buat buat balas budi papimu. Aduh aku bilang nih, bingung juga aku ya gitu. Jujur aku belum pengen gitu, cuman aku pikir bener juga ya gitu, siapa lagi nih kalau bukan aku siapa gitu. Ya udah malam aku mulai konsep. Nah nggak tahu berdua 3 hari Pak Michael sama Ibu Sylvie sama Pak Michael telepon, dia bilang dokter itu kata Ernest sama Helen sama Niko coba ke Jakarta lah, bawain apa acaranya, coba kita pengen lihat katanya kan, atau langsung kontrak aja lah. Aku bilang janganlah Sil, gak enak Sil, lihat dulu lah, nanti kalau nggak bagus kan aku gak enak. Karena berangkat ke Jakarta tanggal 2 Mei aku inget tuh 2018. Wah itu seru banget. Si Alden jemput aku salah tempat. Alden kan pintar-pintar bodoh tuh, jadi jemput aku salah tempat. Akhirnya sampai juga di acara bawain. Ya alhamdulillah aku lihat bagus, terus aku lihat kantornya bagus. Di saat itu yang pertama kali memang Ibu Helen langsung datang, terus langsung bilang, wah ini gila nih, oke banget nih katanya. Jepangnya juga oke nih gitu kan. Niko juga kayaknya gembira banget gitu. Terus aku diajak makan di atas, dia bilang ayo kita jalanin kayak gini gitu ya. Maksudnya kita jalanin konsep ini. Langsung disodorin kertas apa gitu. Aku bilang nanti dulu dipikir, agak usah kata kita jalan aja kata Ernest. Ya udah akhirnya udah besoknya ketemu lagi sama ini nih, sama maminya Pak Ernest. Namanya Dokter Vandalina. Makan di Sate House, aku ditraktir tuh di atas Saint Moritz. Pas aku ketemu aku kaget banget tuh. Dia nyebutin nama kecilnya mamiku ya. Jadi nggak ada orang tahu nama kecil mamiku kecuali orang itu memang teman dari kecil. Aku bilang kok tante bisa tahu?
Iyalah, aku temenan sama mami kau, sama sepupunya dan sebagainya sebagainya. Ernest ada di sebelah beliau gitu. Waduh, aku bilang ini kayaknya ini emang sudah petunjuk ya. Makanya hati kecil ya teman-teman, jangan dilawan ya. Jadi aku saat itu bilang ini kerjaan harus gua kerjain nih. Ya. Satu karena almarhum papi, kedua karena mamiku juga gitu. Jadi aku telepon mami, "Mih, kenal nggak sama ini?" "Oh, tahu lah," kata mami. Ngobrol lah sama Vandalina. Ernest bilang, "Dok, ini kalau kita baru mulai gini, nanti honornya seadanya dulu ya, nggak apa-apa ya." Aku bilang, waduh pinter juga nih Ernest ya, negonya pas lagi gini. Jadi aku bilang, Ernest, aku mau kerjaan ini bukan karena duit, cuman eh, ini kok mamanya Ernest kok bisa kenal sama mamiku ya? Aku bilang heran juga nih. Akhirnya udah mulai deh, mulai bergerak. Nah, kita mulai bikin tuh acara sama Niko, terus mulai bikin seminar terapi stem cell, mulai mulai orang-orang mulai join. Aku udah mulai bergerak bikin di kaki. Tadinya nih rencananya nih, yang sebelah sini ada Pak Kurniawan. Itu kan namanya rencana ya. Kita jalanin ini teman-teman. Kadang-kadang rencana nggak sesuai dengan apa yang Betul. terjadi, nggak apa-apa. Aku pikir nanti Pak Kurniawan jadi gede. Kan ini guru aku, nggak mungkin dong nggak gede. Nah, di sebelah sini ada upline-upline-nya Pak Budi Darwin, banyak deh upline-nya Ardian. Oke, aku pikir yang ini gede dulu, jadi aku bangunlah kaki yang kecil. Kaki kecil ya kakinya ini dong, kakinya Pak Budi Darwin ini. Bangun. Pak Budi Darwin, waktu ketemu aku ini sedikit aja, intermezzo aja. Aku ketemu beliau, makan di Bakmi Gajah Mada di lantai 2 tuh, St. Moritz tuh. Dia bilang, "Dokter, ini bisnis apaan ini?" katanya. "Bisnis jelek banget. Saya mendingan jalanin ini deh, jalanin money game lah. Bisa miliaran saya untungnya. Males," katanya. "Kita ini aja lah," katanya, "kita kolaborasi aja, beli titiknya berdua." Aduh, aku kalau inget itu, Nick, nyesel aku nggak beli loh. Ya. Jadi dia bilang, "Gue mau coba sebok, karena ini, nah ini ya teman-teman, kadang-kadang ada petunjuk tertentu yang kita nggak sangka." Dia bilang, "Ini paten nomor 2-nya kayaknya berguna buat saya, karena dada saya sering sakit." Aduh, aku bilang sialan banget ya ini orang. Udah nggak mau join, ngajak bagi dua, udah gitu bisnisnya bilang jelek. Aku bilang, Pak Budi sekarang nggak usah pikirin bisnis, coba aja dulu produknya kalau cocok kan. Ya, tapi kalau di dada saya enak, saya kerjain, dia bilang. Nah, itu. Jadi udah mulai nih ngerjain kakinya. Ini akhirnya Pak Budi Darwin ini tiba-tiba nyala gitu. Dia telepon, dia bilang, "Dok, ada waktu nggak ya? Di Jakarta lah," katanya, "saya mau prospek. Saya udah bawa mesin kuantum nih. Dulu kan selalu bawa kuantum itu dia." Ya, 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 ya. Nah, udah mulai tuh. Terus di atasnya dia ada siapa-siapa mulai gerak. Nah, di situ aku mulai terinspirasi oleh downline. Sebenarnya bisnis ini yang memberi bukti pada aku bukan upline, karena upline aku mamanya Pak Ernest, terus Ibu Silvi, Ibu Syanti juga kan sudah 001, jaringannya kan bukan hanya aku saja. Sehingga teman-teman, bisnis ini aku dapat upline-upline yang baik sekali di sini, tetapi kita juga nggak boleh berharap untuk di spill over ya. Aku nggak pernah dapat spill over, dan aku juga nggak pengen di spill over, karena eh, kadang-kadang spill over itu memang menyenangkan, tetapi lebih menyenangkan kalau Anda yang spill over downline ya. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Nah, Setuju. makanya ketika mulai berjalan Pak Budi Darwin, wah, makanya ya Pak Budi Darwin, Bu Sido duluan, wajar teman-teman. Sama kayak filmnya Niko tadi. Kita di sini hahaha, kalau ikut dia bisa kurus teman-teman ya, nggak bisa apa-apa. Aku dari pagi sampai siang selesai, aku bilang, "Pak Budi, aku balik hotel dulu." "Oh, jangan nih, ada udang enak nih, ada apa?" Di Sandra di situ terus sampai sore malam. Wah, luar biasa. Jadi Budi Darwin emang seperti itu. Jadi memang kalau dia jadi duluan ya wajar ya. Wajar. Maksudnya Setuju, setuju. aku sangat hormati bagaimana cara dia bekerja. Setuju, setuju. Nah, Ibu Syanti banyak kenangan sama aku, sama Niko juga. Aku kadang-kadang dibeliin bakmi, bakcang, kadang-kadang dikasih angpau dari Ibu Syanti, kadang Niko, kadang Ernest. Aduh, jadi family bisnis itu terasa di sini karena dibuktikan. Kalau di tempat lain kan hanya tulisan ya. Nah, itu yang membuat aku akhirnya jatuh cinta sama AFC ini, dan semua yang Niko jelasin dari awal itu juga penting. Kenapa teman-teman kecewa? Karena teman-teman kadang-kadang ikut MLM tidak lihat satu demi satu.
Ya, kalau teman-teman lihat flip chart-nya Pak Niko, itu dijelasin satu demi satu. Yang pertama, bahwa perusahaan ini bukan MLM di sananya. Itu penting, teman-teman. Ya, penting. Kenapa produk kita bisa boom? Karena perusahaan ini bukan perusahaan MLM. Jadi produk itu dibuat untuk konsumen. Oke, itu udah pasti. Semua dokter, semua orang-orang medis ngerti kalau bukan MLM berarti produknya dibuat untuk kita konsumen. Itu yang menarik. Kedua, terdaftar di Bursa Efek Jepang. Nggak mungkin perusahaan nggak kaya kalau nggak terdaftar. Jadi ini nggak mungkin kabur lah. Kenapa nggak mungkin kabur? Diawasi sama kedutaan. Aku menilainya seperti itu. Lalu keempat, masuk ke Indonesia. Mohon maaf ya, ini bahasanya mungkin nggak sopan, tapi aku kalau di Palembang bilang, ada dua anak muda kaya, Ernest dan Michael Tampi, ya mereka orang kaya, orang udah sukses, mau jadi kacungnya Jepang, ya. Berarti ini perusahaan ini kayanya bukan main, oke ya. Kalau orang sekelas Pak Mike sama Pak Ernest saja mau jadi kacungnya dia di sini, berarti ini perusahaan bisa bayangin nggak kaya seperti apa. Kita aja sama Pak Michael sama Pak Ernest jauh kan, lebih miskin kita. Nah, itu aku bilang ini perusahaan benar karena banyak MLM yang ownernya aja nggak jelas teman-teman. Kadang-kadang naik Avanza tahun 2004 lagi. Terus janjiin kita bonus ratusan juta sebulan, bullshit lah ya. Itu hati-hati di situ. Terus produk, pas Niko jelasin, jujur, waktu Niko jelasin produk, yang paling membakar aku adalah tabel tentang plasenta. Karena aku pecinta stem cell. Kalau nggak ada itu, aku nggak join. Oke, nggak join. Jadi, aku lihat, kok ada tabel gini nih. Gue mau cerita plasenta, jadi nggak enak nih, jadi malu kan gitu. Karena di situ adalah data. Jadi, semua by data. Udah gitu produknya, nggak mungkin ada saingan. Bayangin kalau teman-teman, mohon maaf ya, bisa cuman teman-teman yang bisa jual pempek ke seluruh Indonesia pasti kaya teman-teman, nggak bisa nggak ya. Nah di situ aku lihat wah ini peluang besar nih, peluang besar. Jadi nggak ada saingan, keluar Utsukushi, belum lagi nih nanti serumnya nggak ada saingannya, gimana kita nggak menang. Nah, di situ aku lihat. Lalu bonus ya. Oke. Waktu dokter join di IFC, apa yang dokter lakuin? Karena saya tahu Budi Darwin kan termasuk level sponsor dokter juga ya. Ya. Di kedalaman ke-9. Apa yang dokter lakukan, dok? Karena gini, setiap orang punya background berbeda-beda waktu dia pertama kali lakukan bisnis ini. Deko Adrian, Bahari Cilavina, termasuk nanti Isyanti Gunawan. Isyanti kayak Budi Darwin, Isyanti Gunawan. Saya selalu simpan mereka nanti di belakang-belakang, karena kan mereka yang ditunggu-tunggu gitu loh. Nah, cuma saya mau tahu, mungkin teman-teman juga mau tahu, apa yang dokter lakukan? Jadi kan dokter udah lama main jaringan sering. Soalnya maaf, bagi sebagian orang kaum umum, kaum awam, dia menganggap kalau leader itu lebih mudah mulai bisnis jaringan. Saya bisa setuju dan tidak setuju juga. Karena setuju iya, karena dia punya jaringan itu. Yang kedua adalah dia punya nama buruk mungkin, atau pengalaman buruk, atau orang contoh, dokter bawa saya ke MLMA. MLMA-nya dicabut izinnya. Tapi kan nama dokter juga ikut jelek di bawah-bawah gitu loh. Jadi sebagai leader biasanya dia mulai bisa lebih mudah atau bisa lebih susah. Ya, nah, kalau dokter waktu masuk di bisnis AFC ini, apa yang dokter lakukan maksudnya dalam pengembangannya, dalam perekrutannya? Karena dokter kan cukup aktif ya. Saya lihat background-nya dokter, maaf teman-teman yang nggak tahu, dokter itu kalau main network umumnya selalu sukses. Main asuransi nomor 1, main MLM juga umumnya selalu sukses. Nah di sini apa yang dokter bikin? Apa yang dokter lakukan? Jadi kita bisa, teman-teman yang lihat juga, oh mungkin dapat insight yang beda. Oke, aku terbiasa untuk gini, aku selalu, kalau teman-teman sering lihat statusku, aku tulis new member, new blood, new life. Itu sebenarnya maknanya dalam ya. Kalau aku bikin tim di bisnis yang baru, itu sebisa mungkin 90% itu orang baru. Jadi aku belum ajak teman-temanku yang di bisnis lama. Kalau aku ajak, mudah-mudahan bisa cepat juga jadi busido. Senjata rahasia. Jadi dokter mulai 90% jaringan baru. Aku harus perlakukan diri aku untuk jadi orang yang baru join ya. Jadi ketika aku selalu duplikasinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang lain juga lihat, kok nggak ada anak-anak lama ya. Maksudnya kayak leader di Palembang yang ngambil kan bukan aku. Leader Palembang yang ngambil downline-ku juga. Maksudnya rombongannya Lili ya, rombongannya Pak Budi Darwin. Aku nggak sentuh gitu. Aku nggak prospek,
Aku nggak temuin, aku nggak hubungin. Memang tipe aku kebiasaan begitu nih. Aku seneng building new team. Aku seneng mendidik orang baru, kertas putih. Akhirnya yang sudah karatan-karatan gitu, yang masih bagus ya, belum terlalu rontok. Karena banyak leader itu kan sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Leader itu adalah orang yang diakui leader oleh timnya. Jadi Betul. kalau ada orang bilang, gue leader besar nih, aduh, pride lah, aku nggak percaya. Ini Pak Niko saya bisa bawa ribuan orang nih ke acara, udah bohong lah. Teman-teman jangan percaya gitu-gitu ya. Jadi aku lebih senang sama orang yang Niko bilang malah, gimana cara gue kerjain, gimana gue bisa, atau leader yang lagi hancur, tapi aku tahu dia baik, aku didik. Nah, aku belajar building new team, karena itu memang nggak cepat, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ya. Ketemu orang-orang money game pula kan, kayak Ardian, Kim, wah itu bandit-banditnya money game. Aku ingat ketemu Ardian itu, yang dia tanya bukan bisnis, bukan produk, tapi cuma satu. Waktu makan di mana nih, di Pluit ya, di mana itu aku lupa. Dia bilang, Dok, lu yakin nggak perusahaan ini nggak scam? Nah, dia bilang. Aku bilang, bro, ini bukan money game, brother. Terus kalau lu tanya gua, ya itu ada Kim, ada Ardian, ada Budi siapa nih? Hartanto ya, Budi Hartanto ya. Ya. Aku bilang, brother, Setiawan. kan money game, oke? Perusahaan ini adalah suatu perusahaan. Enggak, gue nggak tanya itu katanya. Itu Pak Michael sama Pak Ernest kira-kira bisa kabur nggak? Benar ini pertanyaan dia. Karena orang yang biasa money game memang mindset seperti itu. Aku lebih tertarik hal-hal seperti itu ya. Jadi suatu yang baru buat aku. Aku bilang kalau lu tanya gue pribadi, gue yakin mereka nggak akan ada masalah. Ya, maksudnya kabur. Ngapain Michael sama Ernest kabur? Lu pikir dia taruh duit berapa di situ? Emangnya murah? Ngaco lu. Akhirnya setelah mereka yakin itu Ardian jualnya gede banget sih waktu itu ya, berapa diamond gitu, makanya sekarang dia daimyo, wajar. Nah, cuman aku lihat anak-anak muda ini seperti Ardian, Kim, itu orang-orang yang memang mereka punya suatu pola juga. Aku seneng kayak gitu nih, jadi aku seneng membuat suatu tim baru dengan pola baru. Kayak misalnya aku jadi pelatih pingpong, aku lebih seneng misalnya anak ini kidal misalnya, atau bahkan mohon maaf ya, aku ada beberapa adik kelas yang cacat gitu, jadi tangannya nggak ada jarinya, terus dan sebagainya. Ada satu anak didikku di tenis meja sekarang sudah masuk di kelas dunia juga. Nah, aku seneng yang kayak gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk building new team. Kalau yang old team, aku biasanya informasikan selalu ya, 2F itu friends, family, jangan lupa. Jangan takut ditolak, jangan malu. Friends, family, cepet-cepet broadcast, informasikan. Apa yang kita rasa sejujur-jujurnya. Info harus jujur, nggak boleh bohong. Kalau misalnya kita tertariknya di mana, kita ceritakan juga. Jadi waktu nanti dia suruh ulang lagi ceritanya sama teman-teman ya. Kadang-kadang kita waktu cerita terlalu banyak bohong. Jadi waktu cerita kedua bingung ingetnya ya. Jadi waktu prospek jangan bohong. Kalau kita misalnya kurang yakin apa juga kita bilang nggak apa-apa, nggak ada perusahaan yang sempurna ya. Nah, dok, sorry motong lagi. Ya. Dokter join, kalau dokter konsepnya building new team, maka dokter fokus untuk orang-orang baru selalu. Betul ya dok ya? Betul. Dan itu tentunya butuh waktu, karena dokter kan asetnya bisnisnya di jaringan, karena dokter cari new building team, maka butuh waktu yang lama. Betul? Betul. Dan itu dokter alami juga, karena saya adalah saksi, karena saya kan orang sistem, lihat, dokter setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 2 bulan, 3 bulan, baru dokter mulai punya income. Nah, apa alasan dokter untuk keep stay? Apa alasan dokter untuk keep fight? Karena saya bilang dokter keep fight karena roadshow tuh kita. Karena kan setahun itu full roadshow buat jaringan Ko Budi, Ko Adrian, ke bawah semua, Cilavina juga pernah ada. Tapi apa alasannya dok? Karena nggak semua punya mental itu. Nggak semua mungkin gini. Mungkin teman-teman nggak punya alasan kuat itu untuk bikin dia bertahan. Mungkin ya, makanya saya nanya ke dokter biar teman-teman juga mungkin yang nggak pernah punya nggak punya reason yang kuat, jadi nextnya punya. Apa yang bikin dokter bertahan 1 tahun, bangun jaringan sebelah bengkak, which is nggak pairing. Apa yang spesial, apa yang dokter percaya sampai dokter stay 1 tahun lebih? Nggak ada. Saya pribadi pun belum tentu, bukan bisa bilang nggak atau iya. Saya pun belum tentu kuat 1 tahun untuk keep staying tanpa belum ada pairing lah gitu. Apa yang bikin dokter stay? Apa yang dokter fight?
Oke, ini aku baru cerita di sini nih. Ini pertanyaan kayak dokter jiwa nih ya. Oke ya. Gini, benar kata Niko, semua harus dimulai dengan why. Jadi aku biasakan diriku untuk punya namanya pertanyaan bertingkat tentang why. Ya, teman-teman coba lakukan ini, pasti berhasil kok. Pertama, aku tanya dulu, kenapa aku ikut AFC? Itu dulu ya. Jadi aku tanya sama diriku. Aku waktu itu ikut AFC karena aku sangat hormati keluarga Ibu Silvi dan Tante Aileen, mertuanya Pak Michael. Terus aku tanya, pertanyaan bertingkat keduanya adalah, kenapa ya aku harus hormati keluarganya Tante Aileen dan Ibu Silvi? Karena keluarga ini berjasa sangat besar sama almarhum papiku. Itu tingkat kedua baru. Oke ya. Tingkat ketiga aku tanya ya, kenapa ya kok keluarga itu berjasa besar sama keluarga almarhum papiku? Karena dia memberikan rumah tumpangan dan dia memberikan tempat praktek buat almarhum papiku. Aku tanya lagi, kenapa ya kok mereka mau kasih rumah tumpangan dan rumah untuk praktek di Apotik Demko Palembang ya? Karena mereka mungkin punya niat baik terhadap almarhum papiku. Kenapa ya mereka kok bisa punya niat baik terhadap almarhum papiku? Mungkin karena mereka sayang atau mungkin karena mereka memang orang yang sangat beragama ya. Entah apa ya jawabannya, dua-duanya bisa benar. Aku tanya lagi kenapa ya mereka kok bisa hidup taat beragama? Karena mungkin agama itu bagus buat mereka. Itu baru level 7. Lalu level 8-nya aku tanya, kenapa ya kita harus hidup taat beragama dan baik pada orang lain? Seperti itu teman-teman. Dan aku dapat jawaban sampai ke 12-nya. Jadi aku kerjakan Niko, apapun yang terjadi. Itu dari sisi why aku ikut AFC. Lalu kedua aku lihat juga, kenapa ya gue harus kerja sama Niko. Nah, ini kan aku nggak pernah bilang juga sama Niko. Aku lihat pertama, misalnya, oh Niko ini orangnya konsisten dan care ya sama tim aku. Bukan sama aku aja. Kalau sama aku ya jelas harus sayang lah, namanya lagi mau bangun kan. Tapi aku lihat dia sayang sama timku. Apa ya buktinya Niko sayang sama timku? Ya, ini teman-teman mungkin ada yang nggak tahu. Salah satu hal yang aku lihat ya, yang lain sih biasa lah, kami babak belur kalau roadshow, aduh babak belur Pak, tidur sampai sakit pilek, nanti hari ini Niko pilek, besok aku yang pilek, itu udah biasa. Cuman ada satu yang istimewa waktu acara ulang tahunnya Denio, anaknya Niko pertama. Anaknya kan cuma satu, istri satu juga. Nah, jadi ulang tahun Denio pertama, Nikonya muncul di Semarang ya, ada LOP Semarang. Aduh, aku rasanya pengen ngamuk sama Niko tuh. Aku bilang, lu ngapain nih datang? Saya sedih dokter lihat Pak Adi, saya pengen supaya tim Semarang ini bangkit lagi, saya pengen bantu dokter Wigi. Iya, tapi ini kan ulang tahun Denio Niko, nggak apa-apa katanya. Nanti kan Denio ulang tahun lagi juga. Nggak apa-apanya, nggak apa-apa pura-pura sih, malamnya berantem sama Tiara. Untung Pak Ernest sama Segalan datang ke ulang tahunnya Denio ya. Nah, di situ aku lihat ini orang memang sayang dalam arti kata dia buktikan. Jarang ya ada GM kayak gitu. Aku udah ketemu sampai orang-orang dari luar negeri pun yang jadi GM, jadi manajemen, aku udah pernah ketemu. Tapi nggak ada yang seperti dia. Nah, kenapa ya Niko kayak gitu? Nah, ya, ngerti ya teman-teman? Oh, karena dia benar-benar sayang sama tim aku. Kenapa ya dia sayang sama tim aku? Sampai aku dapat 12 jawaban, maka aku akan kerja sama terus sama Niko. Seperti itu Niko, aku bikin suatu why dalam diri aku. Harus ada pertanyaan bertingkat. Tapi kalau cuman kenapa ikut AFC? Wah, bonusnya asik tuh kayak Ardian, Dr. Wigi, Budi Darwin, bonusnya miliaran satu bulan, ratusan juta misalnya. Ketika teman-teman nggak dapat bonus itu, teman-teman pasti pindah MLM. Jadi teman-teman harus punya pertanyaan yang dalam bertingkat seperti itu sehingga teman-teman bisa sentuh alam bawah sadar Anda. Aku dulu 3 tahun di rumah sakit jiwa. Jadi benar-benar aku belajar tentang itu sehingga aku tahu cara bangkitin alam bawah sadar. Kalau nggak bisa bangkitin itu ya, misalnya, oh karena SOP bagus. Oke, begitu ada 1-2 orang, ya ada timku yang begitu. 1-2 orang minum SOP nggak ada pengaruh, nggak enak, protes, down. Langsung cari produk lain lagi. Nah, jadi teman-teman harus punya banyak alasan dengan pertanyaan bertingkat yang dalam. Maka alam bawah sadar kalian akan ikut. Begitu, Nick. I see. Jadi saya juga dapat ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi ternyata kita perlu menemukan alasan dan kita harus menemukan pertanyaan bertingkat, berjenjang. Minimum 8 tadi kayak saya paham ya. Sampai 12 target dokter. Jadi teman-teman yang Dokter Luigi ini gini, 1 tahun
bangun kaki sebelah, roadshow gila-gilaan. Karena tadi Dr. Luigi ceritain roadshow ya. Roadshow itu teman-teman, Anda nggak bisa bayangin karena 1 bulan kita bisa pernah di 14 kota. Itu benar-benar bangun, kadang kita nggak tahu ada di mana. Di kota apa pernah juga. Ini di mana sih sebenarnya? Kadang di airport jam 3 pagi kita nggak tidur karena pesawatnya jam 6. Jadi teman-teman, itu nggak gampang. Di mana gini, Anda kalau nunggu duduk manis di rumah 1 tahun, mungkin semua bisa lakukan. Tapi Anda udah usaha maksimum push di limit tertentu, dan Anda belum panennya, maksudnya gitu, di masa menanam itu nggak mudah. Dan sekarang kita dapat jawabannya adalah bikin why Anda, dan Anda pertanyakan berapa tingkat. Ketika itu terjawab, maka akan makin kuat. Dan mungkin why-nya juga banyak ya, Dok ya? Iya. Dari beberapa sisi. Satu, perusahaan. Kedua, manajemennya. Ketiga, impianku. Keempat, mungkin ya, yang berhubungan sama akhirat misalnya begitu. Jadi apa aja tambah banyak kolom-kolom why-nya, Anda nggak akan pernah gugur ya, apapun yang kita hadapin, karena kita tahu why-nya. Mungkin why yang pertama gagal, ada why kedua, why ketiga, why keempat, seperti itu. Jadi kalau kita ikut suatu MLM hanya karena why-nya hanya 1-2, Anda pasti mundur, nggak salah gitu, biasa. Misalnya, wah bonusnya keren nih, ratusan juta, udah jalan 4-5 bulan, kok bonus gue nggak 100 juta, 200 juta kayak Dr. Wigi ya? Parah lah, berarti aku nggak mampu nih dan sebagainya. Udah hancur semua karena why-nya hanya satu tingkat, udah gitu juga why-nya hanya satu kolom, nggak bisa. Jadi teman-teman lebih banyak why dan lebih dalam why ya yang Anda bisa tentukan, Anda pasti jadi seperti aku atau bahkan lebih dari aku. Begitu aja. Oke. Nah, Dok, sambil jalan terus, saya mau nanya tentang gini. Sampai sekarang dokter masih menjawab pertanyaan-pertanyaan member ya. Di saya juga dokter jawab semua. Dan saya yakin satu hari itu full, penuh banget pertanyaan. Apa yang bikin dokter masih mau menjawab mereka? Nah, ini mumpung ini pertanyaan pribadi sih. Karena gini, ada juga saya tahu yang saya tanya itu belum tentu buat jaringan dokter. Karena kan jaringan banyak. Soalnya teman-teman, jaringan kita ada 100.000. Lagi jalan ke 110.000. Nah, apa yang bikin dokter, maaf ya, ada orang gini, leader, saya tanya juga kadang, bukan jaringan gua, bukan ini gitu loh. Tapi apa yang bikin dokter keep doing these things? Apa yang bikin dokter, ini rutinitas ini teman-teman, nggak main-main loh. Menjawab pertanyaan setiap hari sampai sekarang, itu nggak main-main komitmennya. Nah, apa yang bikin dokter, saya mau tahu aja insight-nya, apa sih yang dokter pikirin, kenapa dokter jawab gitu loh. Sedangkan jaringan dokter kan jalan. Oke. Ya, gimana ya? Kalau aku berpikir gini ya, misalnya kadang-kadang ada orang nanya, kadang-kadang kesel juga sih nih, kadang-kadang ada yang nanya itu nggak masuk akal gitu. Cuman gini ya, aku berpikir kayak gini. Pertama, dan yang nanya sebenarnya sih banyak kan bukan timku sih, maksudnya banyak kan crossline, karena crossline kan emang nggak sempat ketemu aku. Jadi pikir aku orang kalau bertanya, dia pengen sesuatu yang memang dia pengen tahu dari pertama ya, dia pengen tahu jawaban itu dari aku, dari Dr. Luigi, dan orang kirim WA, apalagi tengah malam ya, kadang subuh juga, itu karena urgent dong ya. Kalau misalnya nggak urgent, nggak mungkin dong dia nggak tidur juga jam 2:30 terus dia kirim pesan sama aku. Jadi aku pikir ya wajar lah, maksudnya kalau gue di posisi dia, gue juga akan tunggu kapan nih dijawab gitu. Jadi selama aku nggak tidur, terus kalau aku lagi lockdown gini teman-teman, aku agak jarang jawab, jarang balas karena handphoneku dimainin anakku yang kecil. Jadi minta maaf. Nah, jadi aku berempati bahwa aku dalam posisi dia, ya aku harus jawab. Soal itu jaringanku atau bukan, buat aku sama aja. Karena sambil aku jawab, toh aku juga belajar ya. Kalau aku nggak bisa jawab, ya aku nggak jawab. Kadang-kadang aku bilang, ya ini memang sesuatu yang memang nggak bisa dijawab. Jadi aku melihat ini suatu tanggung jawab, karena memang, ya itu tadi, nih, why aku tadi ya. Why aku tuh terlalu banyak. Jadi kalau cuma jawab pertanyaan, aku jawab pertanyaan kadang-kadang, wah kalau lagi lockdown ini tambah banyak sih. Kalau lagi sehari-hari itu emang bisa ratusan pertanyaan. Tapi aku berpikir gini, kalau aku jawab misalnya 200-300 pertanyaan, berarti pengetahuan aku juga akan bertambah 200-300 kali lipat. Gitu aja. Wow. Nah, itu teman-teman
Saya rasa kita emang perlu berterima kasih sama Dokter Luigi karena memang dia yang cikal bakal yang selalu menjawab pertanyaan. Saya juga nggak ditanya sih. Terus teman-teman juga kadang harus maklumi kalau jawabannya mungkin lagi ini karena saya juga ngerasain. Ketika Anda tanya teman-teman, kalau udah pertanyaan ke 170, ke 190, kadang kita juga udah mulai jemu karena kan kita ada hidup juga ya. Termasuk Dokter Luigi juga punya jaringan yang aktif juga. Nah, Dok, apa yang bikin, kan dokter jalan 1 tahun bangun jaringan nih. 1 tahun 2 bulanan lah, baru dokter punya income yang stabil, maksud saya yang cukup besar yang stabil. Apa yang dokter lakukan? Maksudnya gini, apakah itu part of strategi dokter ketika mungkin udah saatnya? Apa karena maksudnya gini dok, nunggu komit, tapi ada nggak sih behind story-nya? Apakah memang udah direncanakan? Ini saatnya saya bergerak nih, atau ini waktunya nih, atau memang saya udah perkirakan sih. Nah, apa yang bikin dokter setelah 1 tahun 2 bulan, kenapa nggak 2 tahun? Kenapa nggak 4 tahun? Kenapa nggak 3 bulan? Kenapa nggak 6 bulan? Saya yakin ada titik di mana dokter mulai, oke, gue nggak tahu lah apa. Boleh nggak sih sharing ke kita, kenapa 1 tahun? Boleh, boleh. Jadi, waktu aku jalan sebenarnya nggak sampai 1 tahun 2 bulan pun sebenarnya aku sudah bisa pergi sih, ya. Karena Pak Budi Darwin sudah berdiri sendiri. Bahkan Pak Budi Darwin, Ardian bahkan ya, aku ingat banget kalau kumpul, dokter mulai kerjain lah, katanya kita bonusnya udah gede nih. Mereka ada yang 5 juta, 7 juta, Budi Darwin bahkan udah kalau aku nggak salah sudah nyentuh 11 juta sehari gitu ya. Jadi di situ aku gini ya, nggak tahu juga sebenarnya, mungkin dibilang salah atau benar kan itu pilihan ya, Nick. Tapi aku lihat gitu, aku tambah bergairah gitu ya, tambah happy gitu. Ngelihat Budi Darwin bonusnya tambah gede, aku tambah seneng gitu. Ya memang aku masih ada lah, pairing tetap ada, cuman nggak gede kayak Ya. pairingnya tetap masih berjalan, terus aku masih ada praktek dan sebagainya. Jadi masih hidup lah untuk yang gitu. Cuman aku ngelihat mereka sukses ya, ngelihat kayak Ardian dulu waktu baru nyala-nyalanya tuh, itu bener-bener aku lihat dia dapat bonus gitu. Aku inget waktu makan sop kambing apa sama dia gitu. Dia udah mulai tuh 4 juta, 5 juta. Ayo dok, lu kerjaan lah gitu. Lu money game gimana? Masih money game gua masih, dia bilang. Cuman nih kayaknya, tapi aku salut sama Ardian. Ardian tuh salah satu orang yang aku sayangi banget ya, karena dia nggak pernah ganggu tim lain untuk bisnis dia yang lain. Ya. Dia kadang ngobrol sama aku pribadi, dia ngobrol aja gitu. Nah, gue masih dapet nih 5 juta, 4 juta katanya. Cuman ini gila nih katanya, ini stabil banget nih AFC. Ayo mulai kerjain lah. Nah, aku ngeliat gitu malah lebih terangsang untuk bantu mereka. Jadi, aku pengen mereka sebesar mungkin. Kenapa begitu? Karena itulah yang diajarkan oleh leaderku dulu ya. Jadi benar-benar kaki sebelah sini aku bikin sekokoh mungkin sehingga nggak mungkin lagi terkejar oleh kaki yang sebelah sana. Itu memang cara mainku seperti itu teman-teman ya. Jadi aku nggak pernah iri hati ngeliat Ardian, Budi Darwin, Yohanes C, Dr. Yudi, siapalah gitu ya. Yohanes C juga waktu baru mulai juga begitu teman-teman, biasa aja. Yohanes tuh diem, kadang-kadang traktir aku makan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang aku lihat mereka juga egois. Jadi tambah semangat aku gitu. Nah setelah itu besar banget, aku waktu itu ini nih. Jadi aku mulai terpikir untuk mulai cairkan tabungan ini, tabungan pairing ketika anakku ulang tahun. Firhan ulang tahun itu 24 Februari. Nah, waktu dia ulang tahun mau minta beliin mobil gitu ya. Nah, waktu mau beli mobil tuh uangnya kurang. Jadi mobilnya mau mintanya agak bagus lagi. Jadi agak kurang duitnya. Di situ gue bilang, wah ini gue harus cairin nih. Sayang kan kalau nggak dicairin. Nah, aku mulai terpikir untuk ngerjain kaki kecil. Jadi waktu roadshow sama Niko, sama Pak Budi Darwin itu memang aku enjoy. Dan harus benar-benar merasa bahwa apa yang dikerjain ini adalah suatu tabungan. Teman-teman harus bayangin kaki besar adalah tabungan. Bukan musuh, bukan kerugian, enggak loh. Kaki besar adalah tabungan kita. Ya, jadi itu harus kita sayangi. Karena kalau nggak ada kaki gede, gimana mau ada kaki kecil? Kan nggak mungkin dong. Ya. Jadi aku justru waktu itu benar-benar terangsang bahasanya untuk bantu mereka sampai sebesar mungkin. Tapi memang yang mungkin waktu itu yang warning alarm pertama anakku itu. Jadi aku bilang, wah ini gue harus ada duit lebih. Aku mulai kerjain, mulai cariin yang di sebelah sini, cari orang dan sebagainya. Dan akhirnya ya Tuhan kasih jalan ya sudah. Nah, jadi kalau aku mainnya memang per kaki dulu sampai gede. Nah ini mungkin rombongannya sekarang ada Pak Gunarto, Adi Gunawan, aku akan besarkan sampai sebesar Pak Budi Darwin. Berarti 2 orang ini pasti lebih kaya dari aku.
Kalau kayak Pak Gunarto begitu jalan bonusnya jauh lebih besar dari aku, Niko tahu. Jadi aku senang ketika downline-ku kaya, karena itu yang diajarkan. Makanya teman-teman, kalau dapat leader yang baik, ya harus punya role model ya. Lavina kadang bilang role model itu apa sih? Role model itu adalah orang yang mau kita jadikan panutan. Nah gitu. Jadi panutan itu penting. Aku memang panutanku adalah Pak Budi Soni Kadarmestan namanya. Semua ilmu dia aku pakai, semua berhasil dimanapun. Di asuransi dapat nomor 1, di bisnis lain aku harus nomor 1 gitu. Nah di AFC aku pengen jadi nomor 1 juga, tapi jadi pelatih nomor 1. Aku pengen semua orang di sini bisa lebih dari aku. Tapi tentunya ya serius ya Nick. Maksudnya kayak Niko bilang roadshow teman-teman babak belur. Ya, aku sama Niko itu sampai ngapar-ngapar di lantai. Kadang ini di Makassar apa di Manado udah nggak inget lagi kita. Nah, cuman itulah nikmatnya untuk membangun suatu tim, dan aku memang sangat terangsang melihat tim aku sukses. Ardian kaya, Budi Darwin kaya, buat aku itu kebanggaan. Nah, aku nggak tahu bagaimana cara orang lain berpikir. Kalau aku sih biar aja. Aku sangat bangga ya. Waktu Ardian periode lalu setengah mati ngejar Shogun itu, aku sedih sekali ngelihatnya itu. Jadi aku benar-benar lihat Ardian itu kayak adikku. Aku lihat, wah ini orang kasihan sekali. Gimana kalau gua lagi ngejar Shogun, udah tinggal berapa hari belum dapat ya. Dan Pak Niko, kami bercandain, kami nyek-nyek sampai akhirnya dia jadi, itu buat aku memang luar biasa. Jadi benar-benar tulus teman-teman. Kalau aku selalu berpikir seperti itu, dan aku akan selalu seperti itu juga gitu kepada semua tim yang mungkin lagi loyo juga. Coba bayangin bagaimana perjuangan aku sama Niko dulu, aku bangun AFC ini sama Ibu Yanti ya, nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi teman-teman, bisnis ini bukan soal gampang atau sulit, tetapi bagaimana ya teman-teman bisa, pertama tadi aku bilang punya uang yang banyak, tulus, dan bahagia kalau lihat downline Anda sukses. Jangan iri hati. Gitu nih. Oke, so dokter mulai ada alarm kedua ketika anak mulai minta mobil ya. Jadi dokter mulai, oh ini harus, saya jadi anak dokter lah. Nah dok, next question adalah, dok sebagai, tetap kacamata yang dokter pegang kan, dokter bagaimanapun punya background seorang dokter. Nah, saya mau tanya secara pribadi juga, apa sih yang dokter saksikan langsung, yang lihat langsung, orang-orang yang terbantu langsung dengan produk kita? Ada nggak sih yang benar-benar dokter alami langsung, yang benar, karena saya pernah tahu beberapa kasus kayak Pak Andreas ya, yang temennya di ICU, telepon dokter sampai semua temennya di ICU, koma, akhirnya bangun lagi. Nah, saya mau tahu, mungkin teman-teman juga bisa terinspirasi dari Dokter Luigi ini, teman-teman. Itu sama, dia udah kayak bukan leader lagi ya, ada di level hero, di mana ada orang-orang yang diterbaring di rumah sakit, koma, ICU, dan ada keputusan-keputusan pribadi beliau sama leader, Pak Andreas juga salah satunya, ya akhirnya bikin orang itu selamat sampai sekarang. Nah, ada juga nggak sih beberapa kisah, atau kisah itu boleh diceritain lagi, atau ada beberapa kisah lagi yang bikin kita teman-teman, saya ambil ini kayak istirahat kita ngomong jaringan atau apa, kisah-kisah yang dokter, karena dokter punya background sebagai ahli medis, di mana pasti itu penting. Saya kerjasama sama dokter di IFC ribuan, dan itu selalu bagi mereka penting, yang which is pasti bagi dokter juga penting. Ada nggak sih kisah-kisah yang ada di hati dokter gitu? Di itu juga boleh diceritain tadi, dan yang lain-lain tentunya. Ada nih. Itu Pak Andreas salah satunya. Emang detik-detik Pak Joshua ya namanya. Detik-detik penentuan antara hidup dan mati. Aku udah bilang Pak Andreas boleh diberikan lewat NGT ya, nasogastric tube. Jadi dia ini diet, terus mungkin karena diet ketat, keton, langsung pecah pembuluh darah otak atau gimana, nggak sadar masuk ICU, dokter udah lepas tangan. Jadi detik-detik itu aku bilang minta tanda tangan surat legal dulu di meterai supaya keluarganya nggak nuntut. Iya dokter. Udah tuh Pak Andreas sampai jam 3, jam 4 pagi kalau nggak salah masih WA. Terus dia kasih tanpa pakai surat itu. Sebenarnya gue mau marah juga sama dia tuh. Cuman dikasih, nggak banyak lagi, cuman berapa saset loh itu, karena orangnya nggak mampu. Dikasih kalau nggak salah total masuk 8 atau 12 saset, orangnya sampai hari ini hidup lagi. Itu pengalaman, itu buat aku itu mukjizat. Tapi di situ juga aku lihat kenapa aku berani detik-detik terakhir itu, karena SOP itu semuanya by data.
ada paten, jadi nggak usah takut, nggak mungkin ada apa-apa. Asal keluarganya, biasanya aku minta supaya bikin suatu surat legalitas. Cuman Pak Andreas waktu itu agak nekat dan mungkin Tuhan emang jadikan dia salah satu penyambung nyawa ya untuk Joshua. Akhirnya Pak Joshua-nya hidup lagi. Terus Ibu Yenti, waktu sebelum ini jauh ya, ini ketemu di Bangka. Itu pesannya dalam buat aku. Itu stadium 5 gagal ginjal. Aku nggak percaya, karena waktu itu aku baru di AFC. Jadi ketemu gitu, dia cerita minum SOP terus bisa sembuh. Hemodialisa yang tadinya dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah aku, dia kasih datanya sama aku tuh Senin sampai Jumat cuci darah, Sabtu Minggu enggak karena harus ke gereja dan rumah sakitnya tutup. Jadi aku lihat nggak mungkin lah gitu ya. Tapi setelah dia tunjukin data-datanya, aku bilang gila juga nih. Nah, Ibu Yanti yang di Pangkal Pinang tuh sampai hari ini masih hidup. Jadi stadium 5 ya, kalau di kedokteran itu tinggal kayak nunggu antrian nonton bioskop teman-teman ya. Jadi siapapun bisa duluan mati. Nah, ini Ibu Yanti itu masih hidup. Itu yang spektakuler aku lihat. Pak Yan yang kena stroke itu aku lihat luar biasa juga, walaupun tapi aku nggak ngalamin sendiri. Nah, pasien-pasien yang di praktekku itu sebenarnya spektakuler, cuman aku nggak berani jadiin testimoni karena aku sama Pak Niko emang nggak hobi jual testimoni ya. Benar. Nah, cuman ini cerita aja. Aku punya satu pasien, tapi pasien lu banyak kan ginjal nih. Nah, stroke cuma satu. Pasien yang ginjal aku ada 2, satu di ICU, satu enggak. Itu yang di ICU minum malam ini, besoknya pulang. Pulang maksudnya sehat, bukan pulang dalam keranda. Nah, jadi benar-benar dia sehat gitu. Cuman sayangnya habis sehat nggak mau beli lagi sampai sekarang. Jadi nggak mau. Soalnya orang daerah biasa gitu ya. Jadi iya, orang daerah dia bilang, mahal dokter, katanya sudah sembuh, laki aku udah usah lagi lah. Katanya, aduh, aku bilang, jual juga nih. Maksudnya gue kasihnya dosis rendah dulu nih. Nah, yang kedua stroke. Itu benar-benar stroke. Aku benar-benar nggak percaya. Dulu kan aku pernah kirim tuh nih filmnya. Datang. 2 bulan nggak bisa bangun. Jadi dibawa ke rumah, kaki yang sebelah kanannya loyo. Terus aku kasih, duitnya cuma ada berapa ya? Kalau nggak salah 700 atau 800 ribu. Dulu kan masih 1490 harganya. Akhirnya beli setengah box. Terus barang juga waktu itu inden. Nggak mungkin aku kasih semua. Jadi aku minum sebagian, dia minum. Itu belum habis setengah box, sampai sekarang jalan. Dan tapi sayangnya itu lagi, nggak beli lagi. Jalan. Jadi ada hal-hal yang memang aku lihat, ini gila kok bisa kayak gitu. Tapi karena aku udah belajar uji klinis, paten dan sebagainya, jadi aku pede aja ya. Nah, testimoni adalah kayak Niko bilang, pengalaman baik ya teman-teman. Tapi jangan dijual untuk menjadi suatu paten. Beda ya. Jadi paten adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kalau yang namanya testimoni itu pengalaman indah yang terjadi pada seseorang ketika dia konsumsi produk kita. Ntar ya aku pindah dulu karena baterainya mau habis. Ntar. Gitu, Nick. Ya. Jadi gini teman-teman, kenapa saya tanya pertanyaan ini? Karena Anda semua harus sadar, Anda semua ikut dalam bagian seperti ini loh teman-teman. Mungkin ada orang di luar sana yang udah putus harapan, yang udah segala obat masuk, semuanya dia udah coba, dan mungkin karena Anda, ini karena Anda loh teman-teman, mereka bisa jadi lebih baik. Saya nggak bilang sembuh. Mereka bisa jadi lebih baik. Nah, itulah yang saya bilang ke teman-teman. Inilah bisnis yang benar-benar indah. Karena selain Anda dapat penghasilan di sini, as a bonus, tapi the real yang Anda lakukan adalah benar-benar bantu orang. Nah, inilah yang maksudnya saya selalu tanya ke orang, ada nggak sih Anda yang merasa gitu? Mungkin kalau itu tadi dia cerita aja. Tapi karena dia nggak merasa, mungkin dia merasa tapi nggak ini. Tapi Anda harus tahu teman-teman, Anda adalah bagian yang bantu orang itu semua. Dan itu sangat luar biasa berkatnya nanti. Anda percaya apa yang Anda tanam, suatu hari Anda akan tuai. Percaya deh sama saya. Apa yang Anda tanam kebaikan, akan jadi kebaikan buat Anda selanjutnya. Anda tanam keburukan, maka akan jadi keburukan selanjutnya. Jadi percayalah teman-teman, apa yang Anda lagi lakukan sekarang, mungkin ini bisa jadi reason why Anda juga. Termasuk saya. Kenapa saya jujur ya, ini sekarang saya jempolnya kena trigger finger nih dok. Jadi saya nggak bisa lagi nekuk. Sakit kalau nekuk kayak ada kram-kram dikit. Kenapa? Karena saya tiap hari balesin chat tuh. Karena kayak, kan dokter tahu ya, kita work from home ini, yang di karantina ini, online-nya jadi gila-gilaan kan. Maksudnya yang mau cari saya, mau chat, semua jadi luar biasa banget. Cuma saya keep doing. Kenapa? Karena saya selalu bilang,
andai kata ada satu orang ini yang komit, terus dia bisa bantu orang, wah itu berkatnya luar biasa. Saya orangnya percaya gitu. Saya juga mengenal AFC lebih dekat sama Pak Ernest sama Pak Mac, saya jadi jujur aja, saya jadi lebih dekat sama Tuhan. Maksudnya mereka kan orang-orang yang sangat apa-apa selalu kuasa Tuhan. Jadi saya lama-lama merasakan itu bahwa memang kalau kita tanam kebaikan, hasilnya pasti baik. Kalau kita tanam keburukan, hasilnya pasti buruk. Masalahnya memang panennya nggak ada tentunya, teman-teman. Anda nih membuat kebaikan hari ini, bukan artinya besoknya panen juga. Enggak. Bisa setahun ke depan, 2 tahun lagi. Tapi yang pasti, kalau Anda tanam apel, hasilnya apel. Kalau Anda tanam kebaikan, hasilnya pasti baik, teman-teman. Anda percaya sama saya deh. Mungkin Tuhan lagi kasih cobaan ke Anda buat panennya nanti. Tapi ketika berpanen, Anda akan benar-benar syukuri dan Anda akan benar-benar nikmati lebih dari Anda ingini. Percaya sama saya, teman-teman. Nah, ini yang lagi kita lakukan. Ini yang Dr. Luigi tadi lakukan. Pertanyaan saya tuh maksudnya gini. Anda sebenarnya semua pahlawan di sini, tapi Anda nggak rasa itu. Itulah reason why yang mungkin bisa Anda masukin juga. Hidup, bagi saya gini, suami BCL meninggal. Kan banyak yang serangan jantung ya, Dok ya? Banyak banget. Itu istri saya jadi agak rewel juga termasuk, karena kan saya makannya ngasal, berat badan saya kan naik. Nanti jantung muda, saya bukan gampangin sih. Saya bilang, takdiran Tuhan udah ambil. Memang kita bisa cegah. Cuma kalau udah takdirnya kita nggak bisa lawan. Tapi pertanyaannya adalah, waktu takdir datang, kita udah ngapain? Nah itu aja sih. Saya selalu bilang ke teman-teman ya, ingat suatu hari takdir datang. Jemput kita takdirnya. Kita udah ngapain? Nah itu yang penting. Makanya teman-teman, saya dapat inspirasi banget dari Dr. Luigi ngomong tentang itu. Tadi pertanyaan saya sebenarnya nanya, dokter jawab itu bahwa, oh ternyata sebagian dari Anda nggak sadar bahwa Anda adalah pahlawan sebenarnya. Pahlawan zaman sekarang. Ketika Anda benar-benar jalan bisnis ini tulus ya. Oke, sorry jadi panjang. Nah dok, lanjut balik ke dokter lagi. Dokter udah jalani bisnis ini kurang lebih 2 tahun ya. Karena ini kan April, saya masih ingat ya dok ya. Apa yang dokter udah dapatkan dari AFC? Bukan buat sombong-sombongan sih. Maksudnya gini, kan dapatkan nggak selalu materi ya dok ya. Anda kan bisa dapatkan materi bisa, non-materi juga bisa. Tapi saya akan nanya secara umum, apa sih yang dokter udah tanam, kenapa? Apa yang dokter udah dapatkan, kenapa? Karena dokter tanam ini kurang lebih 1 tahun. Perjuangan, kerja keras, komitmen, why-nya, itu indahnya ya teman-teman. Kadang kalau kita cerita gini 1 tahun, gampang. Tapi kalau jalanin 1 tahun, nggak gampang. Nah, sekarang mulai petik. Bukan panen nih, ini mulai petik kecil-kecilan lah. Apa yang dokter udah dapatkan, apa proses yang dokter udah lalui juga, mungkin secara non-materi atau materi atau spiritual atau apapun yang dokter udah lalui gitu loh, selama 2 tahun bersama AFC. Oke. Aku lebih ingat dulu ya, aku di train bahwa ketika kita mengedepankan nilai-nilai non finansial, maka nilai-nilai finansial datang sendiri. Aku percaya itu dan aku udah sering lakukan. Jadi aku lebih lihat hal-hal yang non finansial dulu di sini. Pertama, aku nanti rencana kalau udah nggak COVID ini, aku mau ziarah ke makam papiku bahwa aku udah lakukan hal yang besar buat dia. Jadi paling nggak aku dalam hidup, kayak Niko bilang tadi, lu dalam hidup udah ngapain? Nah, itu juga masuk di hati aku. Jadi paling nggak gue udah berusaha untuk balas budi orang tua aku. Itu satu nih. Itu paling penting buat aku. Dan aku rasa dengan hal yang udah aku lakukan ini, paling nggak dia bisa tersenyum di sana arwahnya ya. Itu satu. Kedua, aku dapat banyak orang baru yang lebih bersih, lebih baik ya, seperti Pak Budi Darwin, Dr. Yudi, Ardian, Johannes, Kim, dan sebagainya. Banyak orang-orang baru, Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan, kakak adik semua sama aku, itu buat aku itu suatu new family yang luar biasa baru ya. Crossline pun baik-baik banget, Juliana Gan, suaminya itu teman-teman baikku di awal, Lavina, dan sebagainya. Terus aku dapat leader-leader yang baik, seperti Ibu Shanti, 001ku, Ibu Silvi, Tante Linda, maminya Pak Michael, Niko, seorang yang susah gambarinnya ya, luar biasa emang semangatnya, udah kayak kakak adik. Itu buat aku
lebih dari uang ya, dan seandainya aku punya uang banyak juga belum tentu kan Niko mau baik sama aku gitu. Jadi itu yang aku lihat. Terus ketiga aku dapat bisnis MLM yang benar-benar aku yakini untuk jangka panjang, karena kayak Niko bilang ketika takdir menjemput ya kan. Nah terus kita udah lakuin apa? Iya kalau takdirnya menjemput, MLM-nya masih ada, betul nggak? Kadang-kadang ada MLM yang buka 6 bulan lagi udah mau ditutup sama ownernya ya teman-teman. Jadi di sini kan Niko bilang bahwa ini untuk jangka panjang. 30 tahun ke depan dia jamin kalau dia sendiri masih hidup, dan mungkin Pak Ernest sudah agak tua, udah loyo untuk ngurus, dia masih tanggung jawab. Jadi ini bisnis untuk jangka panjang, itu penting. Jadi aku dapat suatu bisnis yang untuk long term. Terus ada financial aku udah dapat miliaran teman-teman, itu udah jelas teman-teman, itu nggak bisa disangkal. Jadi bonus ini nggak bisa ditolak ya, maksudnya nggak bisa kita bilang Niko gue nggak mau lah bonusnya lah, balikin ke perusahaan. Jam 12 lewat, jam setengah 1 pagi semua orang banyak nggak tidur sekarang nih karena nungguin konnichiwa. Dan dari pertama aku ikut AFC sampai hari ini ya, baik aku, mungkin baik Ibu Syanti maupun tim aku atau senior-senior aku yang udah duluan di AFC, nggak pernah ada yang namanya bonusnya hilang, telat, atau nggak dapat, nggak ada. Kami dapat semua. Aku udah dapat miliaran, terus waktu itu mau beli apa tuh, aku tanya Niko, tanya Pak Michael, ngobrol gitu. Niko, Pak Michael semua mengarahkannya properti. Nah, properti tinggal dua nih, rumah atau bukan rumah. Pas aku mau beli rumah, ngobrol-ngobrol, Niko bilang beli aja kalau harganya murah. Cuman yang aku mau beli nggak terlalu murah, masih di harga pasaran. Jadi ngobrol Pak Michael, akhirnya beli ruko. Ini mungkin mau beli lagi aku ruko. Terus mungkin mau perbaiki rumah, ya miliaran lah teman dapatnya. Terus Mas Batangan tuh aku diajarin, aku nyesel kemarin nggak beli banyak-banyak. Ini kan naik nih gara-gara COVID. Jadi gaya nih, gara-gara AFC kita gaya loh ke toko. Kadang toko emas kan kita lihat Mas cari yang kecil nih, maksudnya yang berapa gram gitu, cincin. Kalau ini enggak, aku datang ke toko emas pun bisa gaya gitu gara-gara AFC. Tapi gaya, kata Pak Michael, harus gaya yang memang kita invest ya, bukan merubah lifestyle dan akhirnya rusak nanti hidup kita. Jadi aku tanya, Cik, itu emas yang 100 gram ada berapa biji loh? Oh, gua ada 5 biji nih. Maksudnya kalau biasa kan kita cuma nanya doang, habis itu kan pulang nggak beli teman-teman. Kalau ini kan kita bisa gaya, ya udah gue belilah semuanya. Dia sampai kaget. Jadi di sini selain dapat financial, aku dapat ilmu untuk mulai investasi yang benar. Karena Niko sendiri walaupun masih muda, dia investasinya benar ya, banyak beli properti dan sebagainya. Nah di situ aku lihat kita harus belajar juga. Jadi selain financialnya dapat, tapi financialnya mau diinvest kemana, kita harus tahu juga. Nah, terus yang terakhir ya aku dapat uang yang kayak tisu, kalau Pak Gunarto sama Pak Adi Gunawan bilang. Jadi diambil, besok udah datang lagi, diambil sampai kesel ngeliatnya kan. Ini ambil, masuk lagi. Nah, kalau ngeliat tisu kita kesel, kalau ngeliat bonus kan nggak kesel. Nah, teman-teman, untuk dapat itu kayak kata Pak Niko, nggak gampang. Oke ya. Tapi ketika Anda lakukan yang seperti yang aku lakukan, Anda pasti dapat. Ini ilmu ini, kalau kata Anthony Robbins, kalau sukses itu sama seperti masak. Kalau teman-teman lakukan apa yang kami lakukan, teman-teman jadi seperti kami. Tapi kalau teman-teman lakukan seperti yang gagal, ya teman-teman gagal juga. Jadi sederhana kok, tiru aja apa yang aku lakuin. Kalau emang aku jadi role model kalian, tiru apa yang dilakukan Ardian kalau dia role model kalian, atau Budi Darwin, tiru Budi Darwin, atau Yohanes Chi, tiru, atau Dr. Yudi, silakan. Jadi harus ada role model. Kalau ada role model, nah teman-teman akan punya suatu panduan untuk menjalankan MLM. Atau ilmunya digabung ya, ilmu Ardian apa, terus ilmu Budi Darwin apa. Kalau Pak Budi Darwin itu tekun banget orangnya, ya. Konsisten ngomongnya gitu. Kalau aku agak ngaco-ngaco, agak cowboy lah. Jadi tergantung teman-teman yang mana seleranya. Dr. Yudi aku lihat acaranya dia sistem komando, semua bagus. Jadi leader nggak ada yang jelek atau bagus ya, tapi yang ada adalah apakah leader itu tulus hatinya atau tidak, begitu. Jadi kalau hatinya tulus pasti dia sukses. Gitu nih. Oke. Jadi teman-teman juga belajar apa, kita di AFC selalu kasih tahu teman-teman untuk apabila Anda hidup agak mulai bercukupan dari bonus, kalau dari bonus aja ya, kalau dari non bonus saya nggak mau ngatur lah. Kalau bisa kita mulai investasikan, jangan naikin lifestyle-nya teman-teman, karena nanti apa Anda akan jadi sosok yang sombong, Anda jadi gimana. Kalau Pak Ernest sendiri saya pribadi tahu betul ya,
Kalau dia tipenya investasinya properti, tapi dia lebih suka, yang terutama saya lihat dia investasi ke apa hal-hal yang kemanusiaan gitu. Kayak IFC kan dia yang bangun tuh. Kayak COVID gini, dia suka tuh investasi gitu, kayak di NTT sumber air. Saya selalu nanya, Pak, ngapain sih bangun sumber air gitu? Maksudnya siapa sih, teman-teman paham maksud saya? Siapa sih kita tiba-tiba mikirin sumber air di NTT? Nggak gampang mikirin sumber air, teman-teman. Kan kayak saya ada rezeki dikit di panti asuhan gitu kan, bener ya kan, kita umumnya ada apa-apa panti asuhan. Tapi level Pak Ernest dia bisa pikir, tunggu saya matiin dulu. Dia bisa pikir sampai sumber air di NTT. Saya nanya, Pak, ngapain sumber air? Karena dia bilang ini berkelanjutan. Jadi ada orang dapat air gitu loh. Dampaknya luas. Nah, jadi sama kayak di sini teman-teman. Anda invest lah ke tempat yang benar-benar investasi dan jangan naikin lifestyle Anda. Nah, tadi yang dokter dapatkan, dia udah sharing juga ke kita ya. Ada ruko, ada emas, dan lain-lain. Itu semua didapatkan dengan perjuangan nggak mudah. Nah, next question-nya dokter. Saya mau tanya tentang yang agak prinsip juga. Menurut dokter, leader itu seperti apa sih, dok? Apa sih definisi apa definisi leader di kacamata dokter? Apa yang mereka harus lakukan, what to do gitu? Oke, leader. Kalau aku bilang sebenarnya leader itu tidak ada. Leader itu adalah suatu kata-kata atau suatu pengakuan dari beberapa member yang mengatakan bahwa ini Dr. Luigi nih leader gue, atau dia bilang nih Ardian leader gue. Leader baru terjadi ketika timnya mengakui dia seorang leader. Nah, kalau leadership ya, leadership kita harus belajar. Leadership, kalau leadership menurut aku leadership itu ya gini ya. Sebenarnya sederhana. Kalau bahasa kampungnya nih, bahasa daerah kami, mau jadi seorang yang akhirnya disebut leader itu sangat sederhana. Anda cukup jujur, oke, dan Anda sayangi downline. Udah. Yang lain nggak perlu. Kalau aku. Jujur dan sayangi downline. Iya, cukup dua itu aja. Karena dua itu watak teman-teman ya. Kalau yang lain Anda bisa belajar presentasi kayak Pak Niko, tinggal les sama Pak Niko. Mau belajar misalnya presentasi tentang stem cell, belajar sama aku, itu bisa dipelajari. Tapi tulus sama sayang downline nggak gampang. Dok, maaf, boleh runcingin nggak? Jujur itu kayak apa, dok? Jujur dalam segala hal lah. Misalnya ya, ketika prospek kita harus jujur. Ya. Cerita sama orang kita harus jujur. Aku kalau prospek, aku selalu terbuka. Maksudnya, aku bicara, kalau aku prospek teman-teman, tujuan aku adalah membuat orang itu tertarik sama aku. Dalam arti yang positif ya. Jadi, maksudnya aku pengen dia tertarik sama aku. Jadi aku harus jujur. Kenapa jujur? Karena ketika kita melakukan suatu hal yang jujur, ya berbicara yang jujur, apapun itu, tentang dirimu, tentang AFC, tentang produk, tentang apapun, maka ketika Anda dihipnotis, seandainya nih, dihipnotis, dan disuruh ulangi, kalian ceritanya pasti akan sama ya. Nah, tidak jujur itu adalah ketika gini nih, lu dihipnotis, kira-kira lu berani nggak diulangin gitu pengakuan lu. Nah kayak gitu. Jadi kalau aku selalu cerita yang jujur. Yang nggak enak pun aku cerita. Misalnya Niko jangan loh, Niko tuh galak loh. Lu jangan gini-gini, emang orang kayak gitu. Jadi kita harus jujur aja. Jadi jujur itu pertama waktu prospek. Terus kedua, setelah jujur dalam prospek, akhirnya orang itu join, lu juga harus jujur dalam menjalankan marketing plan. Ya. Jangan dibohongin, yang tadinya harusnya dia dapat pairing, malah kita tutupin yang ini, terus ada bonus ini tutupin, nah itu nggak boleh. Jadi kalau aku justru udah downline itu kalau dapat satu hal yang hebat, ya kasih hadiah lah tambahan, mungkin kirimin pempek kayak atau apa gitu. Jadi jujur bukan hanya saat prospek, tetapi juga saat jalan marketing plan-nya harus jujur. Lu goblok presentasi, nggak apa-apa. Lu nggak bisa presentasi sama sekali, nggak apa-apa, bisa belajar. Tapi ketika lu jujur, downline lu akan percaya sama lu. Ya. Jadi itu penting buat aku. Itu jujur. Kalau aku jujur, pertama waktu prospek, kedua waktu jalan marketing plan. Sayangi downline, ya benar-benar sayangi. Gitu. Maksudnya sayangin bener gitu, udah. Bener-bener sayang. Kalau kita sayang beneran, downline-nya tahu kok. Kalau kita sayang pura-pura, ya downline-nya juga tahu. Jadi sayang pura-pura karena supaya dia beli diamond nih banyak-banyak biar gue pergi ke Dubai gitu. Habis itu lu mampus aja, nggak bisa. Jadi sayangi downline. Kalau aku cuma dua itu yang aku didik di tim aku. Lu tulus,
jujur sama downline lu, terus bener-bener sayang sama mereka, beres yang Nah, lain gampang. nah oke. Dalam sayangi online dok, ini coba saya gali ya. Kan dalam statement sayangi downline, pasti dong ada downline-downline yang merasa, contoh, karena sayangi itu kan sudut pandangnya bisa beda loh dok, bener ya? Contoh, ya kan dok? Jadi contoh, Iya. dokter sih sayangi dia gini, dengan mendidik dia, atau keras atau apa. Terus ada nggak sih downline dokter yang, wah kayaknya nggak cocok deh, apa? Oh kayaknya kok gini sih, padahal maksud kita sayang loh dok. Ada nggak problem seperti itu juga, biar teman-teman mungkin juga merasa juga, oh ya, namanya juga hubungan dua arah ya dok ya. Wah, Selalu banyak selalu banyak ada nih. sikapinya berbeda, walaupun maksud kita nggak gitu loh. Paham saya, maksudnya, namanya kita sayang, kayak anak lah, saya sayang nih. Cuma kadang kalau dia apa-apa marah atau apa, atau saya bereaksi atau apa, jadi baper, contoh gitu loh. Namanya hubungan. Ada nggak sih kasus-kasus yang dokter itu lalui dan gimana dokter selesain? Kalau ada. Aduh, banyak nih, bukan kalau ada. Banyak lah yang kurang ajar. Tapi kalau yang kurang ajar, bandel itu biasa. Jadi teman-teman, kalau aku biasanya lihat karakter ya. Kalau teman-teman ketemu misalnya sama kucing ya kita meowing gitu ya. Jadi ketemu sama anjing ya kita barking, something like that. Jadi nggak semua orang kita sayangi dengan cara yang sama. Jadi cara menegur juga beda-beda. Nah, kadang-kadang aku mohon maaf, kadang bicaraku pribadi aja kan suka keras karena memang hidupku dari kecil udah keras, teman-teman. Aku SMA udah tinggal sendiri, jadi aku biasa keras ya. Tapi aku tidak pernah berpikir jahat atau jelek pada kalian ya. Aku sayang sama kalian semuanya. Jadi mau yang cross line, downline atau siapapun aku nggak peduli. Nah, cuman kadang-kadang keras itu harus pada titik-titik tertentu ya. Jadi sayang itu nih benar juga kadang-kadang kita juga harus keras karena kita tahu nih orang sudah dalam bahaya ya. Ya. Dan lalu teman-teman seperti aku bilang tadi, jangan selalu berpikir apa keuntungannya downline, apa keuntungannya upline. Bisnis ini adalah bisnis Anda. Anda dikasih hak Pak Niko, setiap titik mempunyai hak bisnis binary. Uruslah binary itu baik-baik. Udah, nggak usah mikirin, wah ini kalau gue kerjain, nanti upline gue jadi dapat duit nih. Nah, gitu. Ada yang kayak gitu. Dok, ini kalau aku kesini nanti upline-nya dapat duit dong. Aku bilang, ya jelas dok. Kalau upline lu gak dapat duit, ya dia gak kerjaan bisnisnya kayak baik banget. Jadi kita di sini harus memang memikirkan gini. Kalau aku memikirkan orang yang join di bawah aku dia percaya sama aku. Jadi aku harus urusin. Nah, orang yang memberi tahu bisnis ini, misalnya aku sirik sama Ibu Silvi, sama Tante Aileen, wah Ibu Silvi kok bisa dapat miliaran ya gara-gara aku jalanin, ya aneh lah. Orang yang namanya upline, teman-teman, adalah orang yang berjasa menceritakan bisnis ini pada Anda. Mereka mau ngurusin Anda atau tidak, itu hak mereka. Oke? Jadi jangan selalu bergantung pada upline, tapi Anda harus bertanggung jawab pada downline. Orang yang ikut di bawah Anda itu tanggung jawabmu. Tapi kalau orang yang di atas Anda itu bukan tanggung jawab Anda. Dan Anda tinggal lihat, oh dia memang nggak perhatiin, ya sudah gitu loh. Kenapa orang upline nggak perhatiin, terus kalian langsung, wah udah deh, gue nggak bisa jadi busido. Nggak gitu teman-teman. Ya. Ya. Kalau aku selalu berpikir gimana caranya tim aku ini bisa jadi busido semua, yang serius-serius. Ya, itu yang aku pikir. Upline-ku bisa jadi busido nggak? Yang atau mau bantu gue nggak jadi busido, itu urusan dia. So, bisnis ini adalah bisnis kita. Pak Niko, setiap titik Anda dikasih 2 jalur. Jangan lupa loh, bukan 1 titik aja loh. Ada dua jalur pada 1 titik. Kalau Anda punya 3 titik, berarti di bawah ada 4 jalur. Nah, itu 4 jalur itu Anda urus sih baik-baik. Begitu. Nah, Jadi kalau yang itu menarik dok, karena banyak orang juga menyerah di bisnis ini yang menurut saya konyol, maaf ya, menyerah bisnis ini karena upline-nya. Karena dia bilang selalu, karena upline-nya. Nah itu menarik tuh tadi yang dokter bilang kan, bahwa tanggung jawab kita adalah kita ke bawah. iya dong. Itu tanggung jawab kita. Karena kita ke bawah itu aset nih. Kalau di atas kan bukan aset. Kita aset yang di atas. Jadi kita harus tunjukkan diri kita berharga. Sehingga downline kita juga tiru gitu. Kalau aku di tim ya seperti itu. Jadi nggak pernah aku pikirin upline. Ya gimana mau mikirin upline gue? Masa gue suruh maknya Michael bantuin gue gimana? Nggak bisa lah. Terus Ibu Silvi istrinya Pak Michael dapat rezeki, dia dapat pairing, ya udah rezekinya dia. Kok ngurus-ngurus si upline gitu. Jadi upline adalah orang yang berjasa ya teman-teman. Kalau bukan karena dia, aku kan juga nggak ada di sini. Nah jadi kita terima kasih. Kalau dia bantu ya udah terima kasih kuadrat. Dia nggak bantu ya nggak apa-apa. Kalau aku
sudah terbiasa dapat upline yang memang tidak terjun. Jadi aku udah biasa kerjain sendiri, jalan ya. Terus kayak Ibu Syanti, kenapa nih 001 kok nggak bantu gua? Emangnya Ibu Syanti nggak ada kerjaan lain? Bantuin lu doang? Enggak lah. Jadi tambah tinggi posisi mereka, teman-teman. Tambah besar tanggung jawab mereka. Ya, jadi kayak misalnya downline Ardian, downline Pak Budi Darwin juga mungkin teman-teman juga harus toleransi ya. Downline-nya Pak Gunarto, Pak Adi yang mungkin sudah berkembang pesat. Nggak bisa Ardian ngurusin semua, itu biasa. Bagaimana caranya Anda duplikasi cepat ke bawah, maka Anda jadi cepat seperti kami, bahkan lebih cepat dari aku. Gitu. Itu harus seperti itu. Oke, Dok. Di COVID-19 ini yang nimpa Indonesia, satu yang saya mau tanya, apa yang menurut pandangan dokter ya? Karena dokter kan tetap bagaimanapun masih dokter. Nah, ini menarik teman-teman. Anda walaupun dokter bergabung di bisnis ini, Anda tetap dokter loh, bukan Anda jadi bukan dokter. Apa pandangan dokter tentang COVID-19 ini? Apa yang mungkin ada tips-tips pencegahan, apa yang kita harus lakukan baiknya, mumpung dokter ada di sini. Terus yang kedua adalah, bagaimana dokter membangun komunikasi ke tim soal isunya COVID-19 ini, bagaimana mereka, karena saya udah kasih alarm dari April, teman-teman. Dari training saya udah kasih alarm bahwa Anda harus mulai do social media things. Kalau enggak, akan bahaya buat Anda. Enggak, bukan buat kita semua, karena ada yang udah ikutin online, ada yang enggak. Bagaimana di dokter, reaksi dokter soal virusnya sendiri, pencegahan, dan bagaimana soal di jaringannya, dokter? Oke, dari sisi jaringan, dulu aku bahas, takut lupa. Dari sisi jaringan, aku justru bukan bersyukur ya, maaf. Tapi aku lihat ini suatu hikmah, aku belajar ya. Aku jadi niru-niru Niko nih, belajar, bikin video. Wah, seneng nih. Jadi videonya ada lagunya, gaya banget ya. Karena gue gaptek ya. Jadi aku ini orang yang gaptek banget, apa-apa nggak bisa, sekarang jadi banyak bisanya. Karena aku belajar. Jadi mulai bikin video, mulai apa, dan sebagainya. Dan aku bilang, wah ini hikmah buat aku. Lalu untuk tim biasanya kita Zoom, bahkan ada beberapa tim yang minta Zoom meeting tentang COVID. Jadi ngobrol-ngobrol, ya aku kebetulan ada beberapa rekan yang di Setnek sama Kemenkes yang ngasih info-info yang update dan bukan hoax. Jadi aku biasanya sharing COVID di antara sela-sela kita ngobrol, aku bagi suatu share yang mungkin berguna. Nah, wah bagus, nanti kita bisa bikin materi soal COVID tuh, Dok. Boleh. Nah, salah satu yang penting, aku dapat salah satu tetangganya saudaraku di LA, jadi di Los Angeles, seorang India, dokter, itu bagus sekali ya. Jadi aku dari sekian belas film, video yang aku tonton tentang COVID, aku tertarik sama dia. Dia seorang family doctor, penyampaiannya sederhana teman-teman, dan ini gampang dicerna, bahwa COVID-19 itu adalah cucu dari MERS, dari SARS ya. Jadi itu turunan, sebenarnya itu satu virus turunan, sebenarnya keganasannya itu sangat rendah. Ya, itu kabar gembiranya. COVID ini adalah suatu virus yang sebenarnya tidak ganas. Oke? Tidak ganas seperti MERS. Kita kalau kena MERS, teman-teman, lebih bahaya lagi. Ebola di Afrika itu lebih bahaya lagi ya. Cuman yang jadi masalah, dia spreading-nya paling gampang. Oke? Jadi nularnya ini gampang banget. Itu yang bahayanya. Nah, jadi cara menghindarinya itu sebenarnya cuma satu. Teori dari dia adalah ketika 6 minggu seluruh orang nggak keluar rumah, tidak bersentuhan dengan orang lain lewat cara apapun, dan pakai masker ketika keluar rumah, distancing, maka 6 minggu COVID akan terbasmi. Itu teori, teman-teman, teori. Tapi nggak bisa terjadi kan. Maksudnya nggak mungkin lah. Masa lu seluruh dunia pakai masker, nah itu yang jadi masalah. Nah, sekarang makanya WHO keluarin pernyataan untuk pakai masker. Tujuan pakai masker itu bukan menghindari COVID loh, tapi menghindari penularannya. Supaya orang-orang yang ludahnya mungkin ada COVID tidak terpercik ke orang lain. Jadi pakai masker, teman-teman. Jangan gaya-gayaan juga ya. Seperti adik kelasku, almarhum Dr. Ratih, itu juga salah. Jadi dia datang ke pasien yang barusan meninggal karena COVID, karena dia direktur rumah sakit, dia tidak pakai APD lengkap. Besoknya dia meninggal. Jadi jangan gaya-gayaan juga. Masker apapun nggak bisa mencegah COVID masuk ke badan kita. Hati-hati ya. Jadi COVID tidak bisa dicegah dengan pakai masker. Yang bisa dicegah, mau masker N95 lah, mau apa gitu, ternyata itu buat penderita biar ludahnya nggak kemana-mana. Iya,
Jadi itu untuk memutus rantai penularan COVID, bukan untuk menghindari COVID, beda sekali. Nah, untuk menghindari itu yang dilakukan yaitu distancing, masker, ya, cuci tangan pakai sabun, mandi dan sebagainya lah. Jadi itu untuk menghindari. Nah, untuk menghindari penularannya. Jadi benar-benar kita menjaga diri kita seperti pembawa virus COVID. Jadi kita jangan sampai nularin orang. Itu tujuannya. Nah, jadi jangan karena pakai masker jadi bergaya-gaya. Bahkan teman-teman yang dokter juga salah gitu, pakai N95 jadi pede gitu, jadi pede ketemu pasien yang COVID kena juga akhirnya. Nah, ini sekarang sudah mulai dicanangkan bahwa ketika ketemu pasien COVID yang benar-benar sudah dirawat ya, bukan yang mild ya, kita harus sudah pakai APD lengkap. Itu salah satunya. Nah, kabar gembira lain yang aku dapat dari beliau adalah untungnya ya, teman-teman, untungnya bahwa COVID-19 ini hampir tidak pernah kena di anak kecil. Itu aja. Oh ya? Iya. 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 Mana ada? Emang Niko pernah lihat kasusnya? Nggak ada hampirnya. Anak kecil jadi, tuh nggak tahu kenapa Niko. Jadi setiap penyakit itu ada spesifikasi. Jadi nggak tahu kenapa memang agak nggak suka sama anak kecil. Oke. Untungnya. Nah, dia sangat suka pada orang-orang yang ini penyakit penyertanya ada DM, hipertensi. Hati-hati ya teman-teman kalau ada DM, hati-hati. Kami atau orang lain yang kena mungkin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang DM kena, walaupun cuma ringan aja, dia bisa meninggal dunia. Hati-hati ya. DM, hipertensi, apalagi yang autoimun, hati-hati. Jadi yang ada penyakit penyerta yang bersifat degeneratif itu berbahaya sekali. Tapi kalau yang lebih berbahaya adalah udah ada penyakit penyerta usia di atas 60 tahun. Udah dibasmi sama COVID. Jadi orang bilang ini kayak pembasmi orang-orang manula, bahasa jahatnya di kedokteran. Oke. Aku pernah dapat suatu kalimat yang aku pakai sampai sekarang. Jadi kalimat itu pakai bahasa Inggris begini, teman-teman. Yang pertama adalah fights for what you are really want. Jadi benar-benar kalian bertempur lah untuk dapat apa yang benar-benar kalian inginkan, atau fights against what you don't really want later. Jadi sekarang lu berjuanglah habis-habisan untuk apa yang benar-benar kalian inginkan, ya. Mau rumah, ruko, mau kaya, mau punya penghasilan ratusan juta. Ini saatnya. Bersama AFC pasti bisa, karena di tempat lain nggak bisa, teman-teman. Aku udah coba. Atau teman-teman santai-santai aja, nyantai, tidur-tidur, ya kan, rokokan, main dan sebagainya. Dan nanti udah tua, kena sakit yang enggak, kalian harus bertempur juga sama keadaan itu. Aku selalu seperti itu pemikirannya. Jadi aku setiap hari seperti itu. Karena besok aku lebih tua lagi, umurku juga berkurang ya. Ajal kan nggak bisa dielak. Jadi itu satu kalimatnya. Yang kedua adalah teman-teman bukan berlomba sama aku, bukan berlomba sama Budi Darwin atau Ardian dan sebagainya, tapi kalian berlomba sama ajal kalian. Ajal adalah sesuatu yang pasti datang dan nangkep kalian, nggak bisa ngelak. Makanya kayak Niko bilang, lu hidup udah ngapain aja. Jadi kalau aku bilang sama timku berlomba dengan ajal, oke? Ya, itu untuk aku cuma 2 kalimat itu yang selalu aku tanam dan aku paksa diri aku untuk bangkit. Untuk tim-tim aku, terutama yang mungkin yang sudah berprestasi puncak seperti Pak Budi Darwin, aku tentunya ucapan selamat, Yohanes, terus Dr. Yudi, Ardian yang sudah duluan juga jadi daimyo, luar biasa ya, aku bangga banget sama kalian. Terus yang mungkin belum ya, atau yang belum berprestasi, ya tinggal apa yang disampaikan oleh aku maupun beberapa leader lain dalam acara Zoom ini bisa direkam dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan ya. Ingat, jangan selalu berpikir tentang upline, tentang downline ya, karena itu adalah suatu momentum. Kalian masuk ya kalian jadi upline, kalian momentum berarti kalian jadi downline. Urusilah jaringan yang di bawah dengan baik. Terus untuk Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan yang sedang berjuang, aku tahu kondisinya tidak gampang karena lagi terbakar, ada COVID ya. Jadi
menurut aku ini saatnya kita buktikan bahwa kemampuan kita bukan hanya offline gitu, tapi juga bisa online. Jadi kemampuan itu harus diasah dan aku justru banyak belajar ya sama Pak Niko, Angga kadang-kadang terima kasih, terus Pak Gunarto sendiri, terus kadang-kadang Pak Yohanes Ci. Jadi aku kadang-kadang nanya nggak ngerti, aku tanya lah, namanya gue gaptek gitu. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk belajar. Dan salut aku terutama buat Udin ya, kata teman-teman, itu supir taksi yang di Semarang, gembel banget. Sekarang udah, wah luar biasa, aku benar-benar terinspirasi besar sama dia. Juga Sigit, timku yang di mana nih, di Tugu Mulyo ya. Mulyo. Di Tugu Mulyo, itu luar biasa ya, orang-orang seperti itu jadi inspirasi buat aku, karena zona nyaman mereka memang benar-benar nggak ada ya. Makanya teman-teman keluarlah dari zona nyaman. Nah, terakhir teman-teman, ada yang banyak tanya nih ke aku, Japri, bagaimana sih caranya mencapai impian? Aku gini, teman-teman. Satu, aku selalu ceritakan impian aku pada orang yang paling membenci aku. Itu udah kebiasaan di diriku ya. Jadi aku selalu sampaikan impianku pada orang yang paling benci sama aku. Karena itu aku keluarkan diriku dari zona nyaman. Ya, karena kalau sampai gagal teman-teman, waduh, bisa hancur nama aku, dijelekkan sama dia. Jadi jangan cerita impian sama orang yang sayang dengan kita, karena banyak excuse. Ya, cerita sama Niko, ya Niko bilang udah sabarlah Dokter Wigi, lagi COVID, rajin berdoa, pasti dong, nggak mungkin Niko bilang, oh anjing lu Dokter Wigi, goblok lu kok nggak bisa lu jadi daimyo, nggak mungkin ya. Jadi kalau aku biasakan itu teman-teman, cerita sama orang yang paling benci sama Anda. Kedua, tentukan tanggal, bulan, tahunnya. Terus ketiga, tentukan hukumannya kalau nggak dapat. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa berguna. Terus aku minta maaf ya, kadang-kadang memang aku orangnya cowboy, terus aku memang kayak Niko lah, santai, aku smoking, terus aku juga kadang bicara, kadang-kadang mungkin terlalu keras, karena itulah sifatku. Tapi aku sayang semua pada kalian, baik yang downline-ku, baik yang crossline, baik yang upline, semuanya sangat berjasa, dan terutama manajemen, Niko, Pak Ernest, Pak Michael, Ibu Helen, Ibu Sylvie, sama Tante Aileen, sponsor aku, terima kasih banyak.